antara Indonesia Australia itu. Ya, jadi agak susah nih bagi waktunya. Berarti nanti akan ada yang berhenti bergabung sekitar jam 10 gitu, Pak Tulus? Ya, sepertinya itu Mbak. Nggak tahu nanti kami yang ditugaskan untuk ikut penjelasan tentang SKP itu atau bagaimana nanti coba kita saya mohonkan ke Bu Eva ya. Seperti apa nanti. Mungkin nanti pagi. Oh iya Bu Eva, pagi Bu Eva. Lagi dibincangkan ini. Bu, mohon arahan nih Bu. Nanti jam 10 kan ada itu ya Bu, SKP ya, penjelasan tentang SKP, mohon arahan ini. Nanti siapa yang ditugaskan ke sana untuk melongok ke sana. Ya. Kayaknya itu kepada seluruh JFT ya. Coba Pak Tulus buka di grup itu keluarga P2PTVZ. Saya juga nggak tahu, makanya saya tanyakan juga ini gimana nih ceritanya. Itu dia. Nggak ngerti deh. Tahu ya, bisa nggak kalau hari ini kita sampai jam 10 saja begitu Mbak Aprisa atau Mbak Vivi? Bagaimana Bu? Oh, terserah. Ya. Monggo, saya ngikut aja. Boleh, kita coba nanti jam 10 kurang seperempat kita review sudah sampai mana, terus habis itu bagaimana kita mau melanjutkan pelatihan gitu ya. Iya, begitu saja kali ya, Bu ya. Ya, coba kita nanti jam 10 kurang seperempat kita stop sebentar terus kita bahas iya, soalnya ini untuk semua staf kebetulan Mbak Aprisa. Oke. Ya, berarti nanti semua jadi harus keluar dari pelatihan kan ya, Bu, berarti? Iya, soalnya nanti kalau hanya misalnya ada beberapa teman yang diminta untuk itu, gimana ya, kasihan juga dia, berarti kan ketinggalan juga ya, di latihan ini dia ketinggalan. Kalau hari ini pelatihannya di atas jam 12 bisa nggak ya? Saya KLB meeting juga, ya kan ada IHSP, ada Inspirasi UGM juga Zoom juga, dia wawancara juga dengan kita. Terus IHSP-nya kan justru siang, Mas Edi. Kenapa? Iya, IHSP siang. Siang ya, oke siang. Terus apa lagi ya tadi ya? Penyusunan pedoman KIPK. KIPK itu KIPI-nya vaksin COVID. Ini pagi ini. Jadi saya juga nggak terlalu fokus juga nih. Iya, aduh. Awal tahun pun ternyata jadwal kita juga sudah penuh ya. Kalau siang itu Mas Edi kan nanti malah tabrakan sama AIHSP. AIHSP ya? Iya, Mas Edi, gimana ya? Ini aja Ibu, gimana kalau kita nanti kita mulai saja segera, terus kita langsung sampai jam 10 kurang, lalu kita lihat nanti masih ada yang bisa lanjut enggak. Kalau misalnya masih bisa kita lanjutkan, kalau misalnya enggak, kita bisa berhenti dulu, terus kita bahas mau lanjut siang atau besok kita lanjutkan hari Jumat sesuai jadwal, terus kalau materinya masih kurang, nanti kita lanjutkan 1 hari lagi, begitu misalnya hari Senin, atau hari Jumat kita bisa panjangkan sedikit atau bagaimana? Ya, begitu? Boleh, Mbak. Iya, boleh. Ya, boleh, Mbak. Ya. Yang penting kita mulai dulu. Ya. Baik. Kita mulai saja ya. Baik. Kalau begitu kita mulai dulu sambil saya cek-cek yang sudah dibuat Bapak Ibu kuis dan penugasannya. Kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan menggunakan jadwal yang sedikit berbeda dengan yang kemarin kita sampaikan di TOR karena ada perubahan jadwal kan. Jadi nanti kita akan mulai dengan review dulu tugasnya bagaimana, kita lihat bagaimana mengerjakannya yang betul oleh Mbak Vivi nanti sebentar lagi. Habis itu kita lanjutkan dengan membuat program atau event gitu. Itu nanti dipakai untuk memasukkan data Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan demo membuat indikator.
Kemudian baru sesudah itu kita melihat cara menganalisis dan memvisualisasi data yang sudah kita masukkan itu. Terus kita demo lagi, kita bikin peta, kemudian kita demo dan hands-on, jadi Bapak Ibu latihan lagi untuk membuat dashboard. Jadi data yang sudah dimasukkan dibuat visualisasi, kemudian dimasukkan dalam satu dashboard yang kemarin Bapak Ibu masih kosong itu, nanti kita buatkan dashboardnya buat Bapak Ibu. Itu rencana awalnya, kalau kita bisa sampai jam 11-an. Kemudian nanti sesinya kita akan organize sebagai berikut ya Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, kita harapkan nanti Bapak Ibu minta tolong lihat laptopnya dulu, melihat Mbak Vivi atau Mas Rio memperagakan, kemudian memperagakan dengan cepat, lalu habis itu kita hands on sama-sama. Begitu ya, supaya nggak ada yang ketinggalan. Jadi pertama lihat dulu, oh gitu caranya, kemudian baru kita hands on sama-sama. Ya. Oke, saya serahkan ke Mbak Vivi. Silakan Mbak Vivi kalau mau share screen atau mau masuk ke sesi. Terima kasih Mbak Tita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di pelatihan hari kedua ini masih semangat, G. Suaranya bisa bisa lebih keras. Suaranya Mbak kurang. Oh baik, mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang apakah sudah jelas, G? Iya Mbak. Sudah Mbak Vivi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sebelumnya kita review dulu materi dan juga terutama penugasan-penugasan hari pertama kemarin ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang pengenalan di AS2, kemudian kita belajar fitur-fitur yang ada di dalamnya, kemudian building block yang dijelaskan oleh Mas Rio, dan juga kita sudah belajar membuat dimensi data, yaitu data elemen dan juga organization unit, yang akhirnya dibuat untuk penugasan. Nah, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, mengecil lagi, Mbak. Ya, Pak. Jadi untuk penugasannya, ini sudah kami cek dari 23 peserta, ini baru 13 ya dari Bapak Ibu yang sudah mengerjakan penugasannya, baik yang membuat dimensi data organization unit dan juga membuat data elemen. Nah, untuk yang data elemen ini, kami sudah mengecek sebagian besar sudah benar untuk pembuatan data elemennya. Ini di sini yang mengumpulkan ada Bu Eva, Bu Maya, Bu Hesti, Bu Ike. Nah ini kurang lebih sudah benar semua. Namun yang diupload di LMS-nya ini baru 2 orang. Jadi dari 23 peserta yang sudah mengupload ke LMS-nya baru Bu Maya dan juga Bu Eva. Nah jadi bagi Bapak Japri Mbak saya. Iya, saya kirim ke Mbak Akrisa karena susah uploadnya muter-muter terus. Oh baik, baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugasnya, kemudian belum mengumpulkan, bisa menyusul nanti, setelah pertemuan pelatihan yang hari ini. Mungkin itu saja. Iya, Mbak Vivi. Maaf, ini tadi saya menerima tugas-tugas, tapi belum sempat saya sampaikan ke Mbak Vivi. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini ada Pak Eko, sudah saya cek tugasnya. Terus Pak Zainal sudah juga. Bu Teti juga sudah saya cek. Yang saya terima barusan ini ada satu lagi, tapi belum saya cek. Sebentar lagi, nanti saya cek. Terima kasih. Mohon maaf ya. Iya, baik, itu untuk penugasannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengerjakan dan juga belum mengumpulkan, dimohon bisa segera menyusul nanti setelah pelatihan sesi ini. Mungkin itu saja dari saya untuk review penugasan. Mungkin ada tambahan dari Mas Rio? Ya, sudah, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Vivi. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, nanti untuk tugas masih bisa disusulkan. Siap, terima kasih. Kami tunggu. Baik, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Tita atau langsung ke Mas Rio untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Boleh, tidak apa-apa. Mungkin mau ditunjukkan salah satu contoh tugas yang sudah benar dari salah satu yang sudah mengirimkan mungkin. Nah, kayak gini misalnya. Oh ya. Silahkan. Jadi ini untuk data elemen dari Bu Eva ini, Bu Eva Sulut ya. Jadi sudah benar seperti ini nggih untuk membuat data elemen. Ini sudah kami cek satu-satu dan semuanya sudah benar dari 23 peserta yang mengumpulkan
13 peserta. Terus kemudian yang organization unit juga sudah ditambahkan untuk yang level kabupaten dan juga level puskesmasnya. Ya. Izin Mbak bertanya, nanti yang dikumpulkan itu screenshot-nya ya Mbak? Iya Pak, untuk yang di LMS-nya screenshot-nya. Oh iya, makasih. Maksud dari ini yang dibuat di DS2-nya, begitu. Ya kurang lebih seperti ini untuk penugasannya. Sudah Mbak Tita, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang belum berhasil menemukan tempatnya, data elemen dan sebagainya, sedikit saja mengulang, bisa langsung klik di dekat tanda kaca pembesar itu, di search apps itu, diklik di situ seperti ditunjukkan Mbak Vivi itu, kemudian ditulis maintenance. maintenance. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum bisa mengerjakan, belum tahu bagaimana cara mengakses data elemennya, begitu caranya, kemudian nanti silakan diteruskan proses selanjutnya ya. Gitu. Oke, sudah dari Mbak Vivi itu org unit sama data elemennya, Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di chat. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Ya, yaitu kita mulai dengan membuat program event dan cara mereviewnya. Nanti ini langsung dengan Mas Rio, nanti mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu program event dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu mengikuti, Mas Rio bisa share screen, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan kalau sudah nanti kita bisa mencoba bersama-sama. Silakan Mas Rio, waktunya saya serahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tita dan Mbak Vivi. Ya, jadi selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi kemarin langsung saja ya. Jadi kemarin kita sudah membuat data elemen rumah datanya begitu ya. Kemarin ada data nama sama jumlah vaksin rusak kalau tidak salah, vaksinnya rusak seperti itu. Nah, data kemarin juga ada dua, data agregat dan data individu. Kalau untuk prakteknya nanti di lapangan, terutama terkait dengan zoonosis, berkaca kepada kemarin yang rabies dan leptospirosis, itu data yang akan kita gunakan adalah data yang berbasis individu, yang berbasis tracker gitu ya. Kemarin kan sempat direview sedikit di DHS2 itu ada dua jenis data, jadi data agregat dan data individu seperti itu. Nah, untuk data agregat kemarin kita sempat belum membuat dataset begitu. Kemudian untuk yang individu kita membuat program. Nah, untuk hari ini supaya untuk menyingkat waktu juga kita akan fokus kepada membuat program. Jadi data yang berbasis individu. Jadi yang untuk data agregat mungkin bisa kita pelajari nanti di kemudian hari atau di lain waktu. Seperti itu nggih. Itu mungkin untuk pembukaan sedikit. Jadi sekali lagi, DHS2 kemarin mencakup dua jenis data, agregat, misal jumlah vaksin, jumlah pasien, itu menggunakan data agregat yang bentuknya jumlah nominal. Sedangkan data individu itu yang seperti nama, diagnosa, jenis kelamin, dan sebagainya, itu menggunakan data individu. Nah, kita akan fokus ke data individu ini. Nah, kita akan membuat program namanya. Nah, di DHS2 itu ada dua jenis program, yaitu adalah tracker program dan event program. Untuk tracker program, itu data individu yang akan kita follow up. Jadi saat datanya masuk, nanti kita akan pantau. Misalnya ada sebuah kasus gitu, mungkin kasus stunting atau apa begitu ya. Dia memasukkan data pertama, kemudian 3 atau 6 bulan lagi kita pantau lagi datanya, nah itu menggunakan tracker. Jadi kita memantau datanya ke depan. Jadi kita akan memasukkan data dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau yang event program itu hanya sekali pengambilan data. Nah, ini
yang akan kita gunakan di zoonosis ini juga. Terutama kemarin kasus rabies itu hanya sekali pengambilan data. Data pasien masuk, kemudian data sudah masuk semua. Vaksin, dia digigit oleh jenis hewan seperti apa gitu ya, HPR-nya, kemudian kategori lukanya dan sebagainya gitu. Jadi kita akan fokus di program, data individu, dan event program. Jadi yang hanya sekali pengambilan data. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke DHIS2-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang membuka instance trainingnya, DHIS2 trainingnya, saat membuka data elemen, di situ pasti akan muncul data elemen milik Pak Eko ya, wah ini spesial, milik Pak Eko semua untuk data elemennya. Maaf, sebentar. Nah ini. Oh ini indikator, maaf. Nah ini ya. Jadi saat Bapak Ibu membuka sekarang, nanti atau mungkin nanti, itu nanti ada data elemen yang milik Pak Eko sudah kami buka, sudah kami tambahkan juga. Jadi ceritanya Bapak Ibu sudah membuat gitu ya. Nah, nanti untuk program yang akan kita buat, baik itu dari kita atau dari Bapak Ibu semuanya, kita akan menggunakan data elemen yang sama. Di sini sudah kami tentukan data elemen yang akan kita gunakan nanti untuk membuat program adalah nama, jenis kelamin gitu ya, kemudian jenis HPR, jumlah luka, dan SAR, apakah dia sudah diberikan SAR atau belum, seperti itu. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu masih mengingat data elemen itu kan ada berbagai jenis data elemen ya, ada yang di entry dalam bentuk teks, ada yang di entry dalam bentuk angka, begitu ya. Nah, di sini seperti nama itu kemarin di entry dalam bentuk teks begitu ya. Kemudian untuk yang SAR, apakah dia sudah diberikan SAR, itu bentuknya adalah ya atau tidak, dia sudah diberikan atau belum. Begitu. Nanti saat dijawab itu adalah ya atau tidak, seperti itu. Kemudian jenis kelamin, nanti saat entry data dia apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk yang jenis HPR, hewan penyebar rabiesnya ini, itu apakah anjing, kera, gitu ya, kucing dan sebagainya seperti itu. Kemudian jumlah lukanya, kalau tidak salah untuk jumlah lukanya luka tunggal atau multiple gitu, kalau tidak salah nanti kita cek kembali. Nah, jadi program nanti itu istilahnya adalah formnya. Jika Bapak Ibu mungkin familiar dengan Google Form, dengan Lime Survey dan sebagainya, survei-survei yang bersifat online, itu kan ada sebuah form yang kita isikan ya. Nah, itulah program. Jadi kalau di DHIS2 itu adalah program. Tempat data-data nanti akan kita entry datanya. Jadi nanti kita klik, kita isikan namanya, kita klik pilih jenis kelaminnya. Nah, itu adalah program yang akan kita buat nanti. Jadi rumah datanya sudah ada, sekarang kita bikin formnya untuk mengentrikan datanya. Seperti itu. Nah, untuk membuat program, kita kalau semisal di halaman awal begitu ya. Nah, sama seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Mbak Vivi ya, untuk masuk ke modul-modul, ke fitur-fitur di DHIS2, klik tombol apps di sini. Jadi mau maintenance untuk metadata, bikin tabel dan peta itu kita klik di sini. Kemudian akan muncul kolom search apps, kita tulis saja maintenance. Untuk program ini ada di modul maintenance. Nah, kemudian dia akan ada di menu bar ini ya. Kemarin kan kita sudah belajar atau mengeksplor menu bar ini ya, data elemen, organisasi unit gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengeksplor yang program untuk membuat form datanya. Kita klik. Nah, di sini sama tampilannya, kalau di DHIS2 itu pasti tampilannya kurang lebih sama. Familiar nanti untuk kita sudah sering buka. Nah, di sini kita pilih yang folder program. Sekali lagi, nanti kita klik program, menu bar program. Kemudian untuk menunya di sini kita klik program. Nah, di sini sebagai contoh sudah ada program. Contohnya program yang rabies, itu GHPR dan LISA. Kemudian leptospirosis, yang kemarin kita sudah buat untuk nanti pengambilan datanya. Nah, sekarang kita ceritanya mau buat baru lagi nih. Nah, kebetulan tadi data elemennya kalau kita lihat data elemen rabies ya. Nah, kita buat saja. Untuk membuatnya, itu silahkan klik tombol plus di sini. Oh ya, Bapak Ibu, nanti kalau misal saya kecepatan atau apa bisa langsung di stop, atau mungkin dari Mbak Tita atau Mbak Vivi, saya di stop dulu aja, langsung di stop, mungkin kecepatan atau bagaimana gitu, nggih. Terima kasih. Mas Rio, ya Bu Eva. Dari penjelasan dulu kan belum langsung praktek Iya, gitu. benar Bu Eva, baru penjelasan dulu. Tapi misalnya nanti mungkin saya kecepatan gitu, bisa langsung di stop, tidak apa-apa. Oh ya, oke. Nah, sama seperti kemarin organization unit atau data elemen gitu ya, untuk menambahkannya kita lihat di bagian kanan bawah itu ya, ada tombol plus. Nah, kita klik saja.
Di sini ada dua pilihan tadi, event atau tracker. Kita pilih yang event karena untuk data yang ada di zoonosis kemungkinan kemarin form yang rabies dan lepto itu pengambilan datanya sekali saja gitu ya, tidak misal 3 bulan sekali atau diikuti ke depannya, tidak yang ke depan gitu. Jadi kita pilih yang event bukan yang tracker. Kita pilih event. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Yang pertama kita masukkan dulu nama programnya. Terserah Bapak Ibu mau gimana nama programnya. Dibuat simpel saja. Misal di sini saya mau membuat tadi data elemen kebetulan terkait dengan rabies, saya tulis saja registrasi. Mungkin rabies itu saja ya, kasus rabies. Boleh nanti yang GHPR dan LISA dan sebagainya terserah. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian setelah Maaf, kita Mas Rio. Iya, Mbak Tita. Nanti bisa diberi namanya Bapak Ibu di depan. Jadi iya, mungkin sebagai contoh benar. Mas Rio bisa kasih nama Rio gitu. Oh ya, baik Mbak Tita. Wah, saya kelupaan ya. Terima kasih Mbak Tita sudah diingatkan. Jadi untuk membedakan nanti ya program-program yang dibuat Bapak Ibu untuk kita memudahkan nanti ngecek gimana penugasannya. Sekali lagi dituliskan nama inisialnya ya, ini nama inisial dan instansinya atau asalnya. Ya mungkin saya Jogja saja ya. Jogja. Nah, registrasi kasus rabies seperti itu. Jadi jangan lupa diberi prefix nama kita gitu ya. Kemarin sudah Bapak Ibu lakukan saat membuat data elemen dan kemarin organisasi unit. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita copy saja. Kemudian untuk short name-nya karena ada data bintangnya, kita paste saja, kita samakan. Kemudian kita lewati saja yang kira-kira tidak perlu ini. Nah, di sini ada yang perlu kita isikan adalah complete events expires days. Jadi ini kita isikan saja dengan angka 0 dan expires days-nya juga diisikan dengan angka 0. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya form ini nanti bisa diisikan selamanya gitu. Maksudnya tidak ada waktu kadaluarsa untuk mengisikan data. Ini terutama terkait dengan penelitian ya atau beberapa program itu kan ada yang harus diisi dalam waktu 6 bulan. Setelah diisikan datanya, form itu akan tertutup otomatis gitu ya, tidak bisa diedit atau ditambahkan lagi. Nah untuk yang ini kan karena kita entry data rutin ya, kalau di Kemenkes itu ya, di beberapa program itu kan kita entry datanya rutin. Jadi formnya itu tidak akan kadaluarsa atau akan bisa selalu dimasukkan datanya. Nanti pada bagian complete if ini kita isikan dengan angka 0. Berarti tidak ada waktu kemudian kita teruskan di sini. Iya. Mas Rio, kalau memang angka tersebut penting ya, kenapa nggak dibintangin biar kita nggak lupa gitu. Biasanya kan kalau dibintangin kan kita biasanya ya wajib gitu. Karena kalau enggak, biasanya kita akan lewatin tuh. Gitu. Gimana? Yang untuk angka 00 itu gitu. Halo Mas Rio, kok membeku ya? Mas Rio-nya freeze. Iya, Mas Rio-nya membeku. Ya, mungkin gini Bu Esti, jadi barangkali agak sedikit berbeda ya konsepnya ya. Ini konsep form dulu, belum konsep variabel. Jadi konsep form itu maksud Mas Rio tadi bahwa biasanya kalau kita, ini kan juga bisa dipakai untuk survei ya. Survei itu ada batas waktunya. Mungkin umpamanya survei dibuka bulan Januari, ditutup bulan Desember, atau ditutup bulan Maret. Ini konsepnya bahwa form kita tuh akan dipakai sepanjang tahun kan. Makanya tidak ada expired dates. Ini maksudnya begitu yang di sini. Nanti untuk apakah variabelnya itu wajib diisi atau tidak, itu nanti ada lagi pada saat kita memasukkan variabel-variabelnya di dalam form ini. Gitu. Jadi kita masih membuat nama formnya nih, belum sampai variabelnya. Apakah seperti itu maksudnya Bu Esti? Iya Pak Gugu. Cuman maksudnya biasanya kalau misalnya kita mesti isi gitu ya. Biasanya kita dibantu dengan tanda bintang karena biasanya kalau nggak ada tanda bintang, kalau nggak ada tanda bintang biasanya kita lewatin gitu. Ya betul. Ya itu nanti di konsep ininya Bu, di konsep variabelnya. Jadi kan gini, maksudnya ini ada form, nama formnya rabies, tapi nanti ada nama form lagi namanya leptospirosis. Ini baru konsep formnya, tapi belum variabelnya.
Nanti pada saat kita punya form rabies, itu nanti akan ada variabelnya, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, nanti masing-masing itu namanya nanti dibuat bintang, alamatnya nanti dibuat bintang, terus kemudian nomor artinya sekarang kalaupun enggak diisi enggak masalah ya Pak ya? Nanti Ibu Hesti kecepatan. Kecepatan, oke. Siap. Lanjut, Pak. Kecepatan. Nanti sedikit lagi akan sampai ke sana. Lanjut, Pak. Mas Rio bisa online? Mas Rio keputuskah ya? Saya share dulu. Iya, putus jaringannya. Apakah ini kelihatan? Iya, ada dashboard imunisasi. Oh bukan, ini masih punyanya Mas Rio ya. Sudah ada dashboard imunisasi? Punya saya. Iya. Oke, baik. Tadi terakhir sampai membuat program. Lalu kemudian di program ini ada macam-macam. Tempat Bapak Ibu tidak kelihatan ya ini ya, karena ini public access-nya kita set no public access. Jadi ini yang asli yang kita ambil dari yang live. Kemudian tadi kita terakhir membuat namanya event program, membuat satu program. Lalu kita sebut namanya, saya pakai sendiri ya, GIS, terus kemudian pencatatan, umpamanya ya, sini nama formnya ya, pencatatan rabies. Lalu kemudian abaikan yang lain, terus expired period-nya kita buat 0, terus kemudian completed event 0. Terus kemudian saya langsung saja buat save seperti itu. Maka saya akan punya satu form namanya GYS pencatatan rabies. Nah, form ini belum jadi karena kita belum memasukkan variabel-variabelnya. Ada apa sih di dalam form ini? Sebagai contoh umpamanya register GHPR, ini saya tunjukkan. Ini ada data elemennya, namanya ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kategori luka, dan seterusnya. Nah, sedangkan di tempat kita yang baru tadi itu masih kosong. Nah, kemudian saya akan memasukkan data elemen di dalam form ini, data elemen yang Bapak Ibu sudah buat tadi sebelumnya. Kalau tidak salah namanya Eko underscore tadi yang dibuat oleh Pak Eko dan juga ditambahkan oleh tim kami, di mana namanya itu variabelnya itu antara lain ada nama, terus kemudian jenis kelamin, kemudian jenis HP atau jenis luka, terus kemudian jenis HPR sama SAR. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel di dalam form ini, gitu ya. Nah, kita bisa membuatnya bahwa nama itu wajib. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dicentang di sini nanti jenis kelaminnya atau mungkin jumlah jenis HPR-nya mungkin diwajibkan, atau namanya atau jenis kelamin diwajibkan. Lalu kemudian SAR-nya itu diwajibkan. Jadi saya bisa klik di sini wajib ya. Baru kemudian saya save. Oh maaf, saya setting yang lain dulu. Lalu kemudian setelah kita assign bahwa di sini wajib, kita buat ininya bentuk formnya kayak mana. Umpamanya saya ingin membentuk formnya itu adalah bikin apa ya, kayak section kayak gitu ya. Tapi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, saya kira nggak perlu. Biasa ini biarkan saja formnya seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah siapa sih nanti yang akan mengakses. Bapak Ibu ingat ya organization unit ya. Organization unit kalau kita lihat bahwa form ini yang mengisi adalah teman-teman dari puskesmas. Berarti kita harus mengassign bahwa
form ini itu akan diisi oleh puskesmas. Oh, nggak ada yang puskesmas. Mungkin puskesmas ada di sini ya. Di Jawa Tengah, Kota Surakarta, di sini ada Puskesmas Gilingan, Puskesmas Jayengan, dan seterusnya, bahwa form ini nanti akan diakses oleh teman-teman puskesmas. Jadi kita assign formnya itu ada di puskesmas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kabupaten, form itu nggak akan muncul. Di provinsi nggak akan muncul. Di nasional juga tidak akan muncul. Tapi seandainya ya bahwa form ini juga boleh diisi oleh kabupaten, maka kita centang juga kabupatennya supaya form ini bisa terisi di kabupaten. Ya, kira-kira begitu. Untuk saat ini kita memasukkan ke puskesmas. Saya centang di puskesmas. Lalu kemudian saya klik save. Nah, kita sudah ada satu form namanya pencatatan rabies. Bagaimana bentuk form ini tampilannya? Ini kita bisa cek di namanya Capture Apps ya. Di sini ada Capture Apps karena capture itu artinya menangkap ya atau mengisi ya, mengisi data. Jadi kalau saya klik Capture Apps itu nanti akan muncul bahwa ini agak loading karena dia akan mencari datanya dulu. Ada yang GYS pencatatan rabies, lalu kemudian saya pilih tadi puskesmasnya adalah di Surakarta, di Gilingan, lalu kemudian saya mendapatkan program ini. Nah, saya bisa klik programnya, lalu kemudian datanya kosong nih, karena memang belum ada. Saya coba tambahkan datanya, maka dia baru akan muncul. Masih ingat ya Bapak Ibu ya tadi yang saya compulsory kan, yang saya wajibkan adalah jenis kelamin, jumlah luka, jenis HPR, SAR, ini semuanya wajib. Incident dates itu artinya tanggal kejadian penyakit itu otomatis karena dari sistem. Umpamanya saya ambil bahwa kejadiannya tanggal 10, terus namanya adalah GYS, jenis kelaminnya adalah laki-laki, jumlah lukanya adalah tunggal, jenis HPR-nya adalah anjing, kemudian SAR-nya diberikan, statusnya komplit. Atau ini sudah selesai gitu ya, anggap saja sudah selesai. Lalu kemudian saya save and exit. Jadi kita pada saat tadi kita membuat, itu kita baru membuat nama programnya. Setelah nama program ada, kita memasukkan variabelnya. Setelah variabel masuk, kita tentukan mana yang wajib, variabel yang wajib. Lalu kemudian setelah itu kita masukkan formnya itu di level mana atau di organization unit yang mana. Nah, sehingga nanti pada saat teman-teman dari user dari organization unit itu login, dia nanti akan mendapatkan form ini, diklik formnya, lalu kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, itu yang bisa mengakses hanya puskesmas Gilingan saja berarti Pak Gugu? Saya bisa, karena tadi saya sudah merubah bahwa assign formnya itu tidak hanya puskesmas Gilingan, maka saya bisa saja melihat lagi di puskesmas Ngoresan. Ini juga ada. Saya ganti lagi, ya prinsipnya begini Bu, prinsipnya bahwa form ini tadi diletakkan di mana, di organization unit yang mana. Kalau kita tidak meletakkan itu di nasional, umpamanya saya tidak meletakkan itu di Jawa Timur ya, ini ada Hesti Jawa Timur ya umpamanya ya, saya pilih Hesti Jawa Timur, nggak ada programnya karena saya tidak letakkan di sana form itu. Atau saya taruh di Dinas Kesehatannya Kota Surakarta. Ini juga nggak ada formnya, karena form itu tidak saya letakkan di situ. Saya meletakkannya hanya di level puskesmas. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi konsepnya antara organization unit, itu tadi kemarin kita sudah pelajari, kepentingannya apa organization unit, ini kaitannya dengan salah satunya adalah dengan di mana data itu akan dikumpulkan ya, dan di mana data itu akan diagregasikan, karena ke atasnya ke kabupaten, ke atasnya lagi nanti ke provinsi, ke atasnya lagi nanti ke nasional, dan agregasi itu akan sifatnya otomatis ya.
Kemudian yang berikutnya adalah yang hari ini adalah konsep formnya. Nah, konsep formnya ini yang formnya bisa banyak nanti, ada rabies, ada leptospirosis, ada antraks, ada macam-macam ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa membuat ini secara dinamis. Secara katakanlah ada saya ada form baru nih, form baru katakanlah avian influenza ya, itu yang lama ya, atau yang lain ya, nanti ada form baru. Saya bisa membuatnya, membuat data elemen dulu, lalu kemudian membuat program, lalu meng-assign ini nanti siapa yang akan mengisi, di level mana yang akan mengisi, baru kemudian nanti dicek di capture apps ini, dicek nanti, ini ternyata formnya sudah ada. Begitu Bu Eva, atau ada yang lain barangkali? Baik. Jadi Mas Gugu, kalau misalnya kita menginginkan bahwa untuk semua puskesmas itu bisa mengakses, itu kita centang aja beberapa puskesmas itu bisa diakses semua puskesmas begitu ya Pak Gugu ya? Betul Bu. Jadi katakanlah saya punya, nah ini juga penting sekali Bapak Ibu membuat organization unit itu konsisten ya. Contoh yang saya maksud konsisten itu adalah ini di bawahnya Bali, ternyata ada DKI Jakarta. Ini kan nggak konsisten ya. Kalau DKI Jakarta mestinya provinsi ya, selevel sama Bali ya. Terus kemudian Jakarta Timur ini juga mestinya selevel dengan kabupaten ya, selevel dengan Buleleng umpamanya ya. Jadi ini konsistensi penting sekali untuk di organization unit. Kenapa? Pada saat kita meng-assign program, itu kita bisa langsung otomatis meng-assign ke semua level. Umpamanya ya, saya diakses ini tadi, saya milih, karena tadi maka saya milihnya satu-satu. Tapi kalau ini konsisten bahwa di puskesmas itu levelnya 4, saya tinggal pilih saja di sini semua yang di level 4. Gitu. Jadi select all, track gitu. Nah, sehingga langsung otomatis nih, gitu. Semuanya akan terisi, gitu ya. Nah, kira-kira begitu, Bu. Ini maaf ini kan organization unit yang lama ya. Izin Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, Bapak klik Bali tadi ada DKI Jakarta. Sepertinya saya tidak pernah menambahkan gini. Yang saya tambahkan hanya Buleleng saja. Berarti. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini kan ada nih Pak, ada namanya nih Dr. Hesti nih. Mungkin Dr. Hesti pada saat itu dia memasukkan unit organization unitnya pada saat dia ngeklik Bali. Sehingga yang terisi adalah di bawahnya Bali. Iya. Jadi nggak masalah Pak, ini kita kan latihan Pak, jadi boleh ya Pak. Cuman saya ingin menunjukkan bahwa penting untuk membuat organization unit ini konsisten gitu ya. Contohnya itu ada yang mungkin di Jawa Tengah ini ya, yang saya kira menarik, ini konsisten. Terus kemudian, dan ini nggak ada masalah Pak, nanti kita bisa pindahkan ini. Jadi punyanya Bu Hesti ini zoonosis DKI Jakarta, nanti kita bisa pindahkan ke di bawah nasional karena ini provinsi. Ini bisa kita pindahkan. Ya, begitu mungkin Bapak Ibu. Mas Rio sudah join? Iya. Sudah Pak, mohon maaf Bapak Ibu tadi wifi-nya mati, jadi saya harus beli paket dulu. Ya, ini saya sudah terima kasih Pak Gwadan. Ya, menunjukkan program ya Mas, sudah sampai menunjukkan capture. Jadi mungkin bisa saatnya mencoba barangkali. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Oke, saya serahkan kembali ke Mas Rio. Ya, terima kasih Pak Gwadan, saya izin share screen sebentar. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan program ya Bapak Ibu, terima kasih. Untuk berikutnya, nanti kita level entry-nya itu di level puskesmas. Jadi kemarin kami sudah menginstal peta, kan nanti kita akan belajar terkait dengan peta ya, tapi karena keterbatasan waktu, peta yang baru kita install adalah peta di Kota Yogyakarta, di Provinsi DIY, seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu saat membuat program, silakan nanti pilih saja yang nasional, Indonesia tadi, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Guardian, klik Indonesia, begitu, sampai muncul centangnya, ini ya, nasional Indonesia, kemudian levelnya silakan pilih puskesmas.
ya, supaya puskesmas-puskesmas. Jadi kami kemarin sudah menyusun puskesmas di ini ya, di provinsi DIY masing-masing satu. Nah, nanti Bapak Ibu entry-nya di level ini. Jadi walaupun Bapak Ibu kemarin Pak Eko misal membuat yang di Riau, tidak apa-apa, itu membuat yang di Riau kemarin untuk penugasan dan untuk pelatihan, tapi nanti untuk entry data Bapak Ibu akan mengentry di level puskesmas di Yogyakarta. Nanti kami sudah bentuk timnya seperti itu. Jadi sekali lagi saat menyusun program nanti silahkan klik Nasional Indonesia sampai muncul centang dan berwarna kuning, kemudian pilih levelnya adalah puskesmas, kemudian klik select. Nah sudah, kalau sudah kemudian klik save. Gitu nggih. Nah silakan Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk sesi hands on, silakan dibuka DHS2 trainingnya, silakan login dan kita buat programnya. Silakan Bapak Ibu. Mas Rio, linknya yang boleh di-share lagi nggak? Link ya trainingnya. baik. Ya, oh ya baik, baik Mbak Eva. Mungkin Mbak Tita, Mbak Vivi boleh dibantu di-share kembali linknya di grup. Di chat room ini aja kan ya? Iya, benar. Akan kami share di chat room atau mungkin akan kami share juga di chat yang di Zoom ini. Silakan. Oke, baik, boleh dibantu Mbak Tita dan Mbak Vivi. Mas Rio. Iya, Bu Eva. Yang kemarin saya kan masih buka aja gitu kan, nggak saya tutup linknya. Bisa lanjut aja kan ya? Nggak usah. Bisa. Kita lanjut. Jadi pilih program ya sekarang ya? Iya, pilih program Bu Eva, benar sekali. Kita akan membuat program. Sekarang kita pindah ke program. Iya, benar Bu Eva. Kemarin kita sudah membuat rumah datanya, nah sekarang kita membuat formnya untuk bisa dientrikan datanya. Begitu. Program, terus klik program. Nah, di situ sudah ada program yang disusun Pak Dr. Guardian tadi, sudah ada program yang disusun. Ada contoh juga mungkin, atau masih kosong di tampilan Bapak Ibu untuk programnya? Masih loading ini. Oh ya, tidak apa-apa. Untuk link sepertinya sudah di-share ya. Bisa dicek di bagian chat, baik di WhatsApp maupun di grup di Zoom maupun di grup WhatsApp sudah di-share oleh Mbak Tita dan Mbak Vivi. Silakan diakses Bapak Ibu. Semoga tidak lupa password sama akunnya. Bisa dituliskan di kertas begitu, kemudian pakai sticky note ditempelkan di laptop atau mungkin di dinding gitu. Nah, jadi biar saat kita login kita langsung lihat saja. Atau biasanya di beberapa browser seperti Google Chrome dan Firefox itu ada auto save username dan password, jadi kita tidak perlu mengetik lagi. Silahkan nanti klik tombol plus di bagian kanan bawah, ya. Kemudian pilih event program, gitu. Kemudian silahkan diberi nama programnya. Nah, ini kayaknya kami di kantor sinyal lagi jelek ini, loading melulu. Oh iya, tidak apa-apa Bu Eva. Oh, mungkin selain Bu Eva ada yang mengalami kendala saat masuk ke DHS2? Ada kendala, jadi gimana? Sama loading juga, Bu. Sama ya? Lagi loading juga ya? Mas, habis program itu klik apa, Mas? Yang ini Pak Wayan di sebelah kanan bawah ada tombol plus. Saya loading juga, Bu Eva. Internetnya nggak stabil. Kurang bagus, Pak. Cuaca lagi jelek di Kalbar. Ada tanda plus itu ya, Mas ya? Iya, benar Pak Wayan. Ada tanda plus di bagian kanan bawah. Event program, kemudian, terus nama, iya, benar, institusi, pencatatan rabies lagi gitu ya, Mas Rio ya? Boleh Mbak Eva. Pencatatan rabies boleh, registrasi rabies juga boleh. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, Bu Eva masih loading tuh Mas Rio. Oh ya, sebentar. Ya, nanti mungkin dibantu cek kan oleh Dr. Guardian, Mbak Evi dan Mbak masuk Tita. ke WA grup kalau masih begini terus gimana? Keluar dulu apa gitu? Atau kami sarankan browsernya di close dulu, kemudian dibuka lagi dan diklik lagi. Browser. Ya, jadi ditutup dulu saja, kemudian buka kembali. Untuk DHS2-nya yang training. Oh, yang DHS2-nya? Iya, di close dulu, nanti dibuka lagi, kemudian login kembali. Mas Rio?
Iya, Pak Wayan. Misalnya saya bikin Pujana underscore Bali, pencatatan rabies, antara pencatatan dan rabies itu boleh ada spasi ya? Boleh pakai spasi, boleh tidak apa-apa. Untuk ininya mungkin lebih rapi menggunakan spasi gitu, tidak apa-apa. Oh ya, makasih. Kemudian short name-nya silakan diisi, di copy paste saja, disamakan. Expiry date-nya diisi dengan angka 0 supaya kita bisa mengisi form program ini kapanpun, gitu ya, tidak terbatas waktu. Ya, Mas ini Rio, sudah. kalau kategori Iya, combination apa isinya, Mas? Kategori ini combination. default-nya, iya Pak Zena, untuk kategori combination di sini default-nya none, ya. Pilih saja, itu dibiarkan saja, terpilih none, begitu. Terima kasih. Kemudian yang validation strategy juga di sini default-nya adalah on update and insert, ini di default saja, dibiarkan saja. Jadi halaman sesudah short name terus langsung ke expired period type ya, Mas? Yang ini Mbak Eva, yang completed event expired days. Itu ada dua, nggih. Ini seperti yang ditampilan di Zoom. Yang completed events ya, sama yang expired days. Kalau yang period type dikosongkan saja. Oh, expired days sama completed ya? Iya, completed, benar Mbak Eva. Kemudian untuk bagian bawahnya didiamkan saja, dibiarkan default. Jika sudah, kita masuk ke assign data element di halaman kedua. Tadi halaman 1, add program details. Sekarang assign data elements. Kita klik. Nah, silahkan ini nggak pilih. di-save dulu, Mas? Oh, belum. Ya. Nanti Pak Zainal nge-save-nya. Oh, kita masuk ke halaman 2. Save ya? Oh, save-nya gitu. nanti dulu. Jadi kita halaman 1 tadi sudah, nggih, add program details, kemudian kita pindah ke halaman kedua, assign data elements gitu. Nah, kita masukkan milik Pak Eko. Ini semuanya menggunakan punya Pak Eko, nggih. Jadi kita ketik saja Eko underscore. Nah, ini sudah ada semua. Kita masukkan saja. Satu-satu boleh. Nah, seperti ini, diklik 2 kali. Nah, sampai berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Atau klik assign all. Nah, dia akan terpindah semua. Itu juga bisa. Gimana Mas Rio, boleh diulang Mas Rio? Baik Mbak Eva. Jadi silahkan menggunakan data elemen milik Pak Eko. Ya, sekali lagi kita menggunakan data elemen milik Pak Eko. Ketik saja di bagian atas ini tulisan search available and selected items. Kita ketikkan Eko. Nah, dan underscore. Nah, nanti muncul milik data elemen Pak Eko. Sudah muncul semua. Ini akan kita gunakan nanti di form. Kemudian kita pindahkan dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Kita ketikkan 2 kali boleh. Nah, sampai berpindah. Atau kita klik assign all. Nah, dia akan berpindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jumlahnya ada 6. Ada kendala di sini, Bapak Ibu? Iya, sampai sini. Bisa mengikuti? Saya ketinggalan, ya, harus close dulu programnya. Oh, tidak perlu Bu Teti. Kalau misal data sudah mengisi ini Bu Teti? Oh, iya, langsung ke yang add programnya nggak usah diisi ya, langsung ke assign data elemen ya. Oh, ini sudah diisi Bu Teti, harus diisi dulu kalau yang ini. Belum. Nah, Bu Teti, oh tidak apa-apa. Jadi Bu Teti silakan diisikan dulu untuk name-nya, short name-nya disamakan saja. Kemudian expired days-nya untuk yang completed events sama yang expired days diisi dengan angka 0. Begitu. Selain itu dibiarkan saja default. Asria. Boleh, tidak apa-apa. Asria. Sekali lagi di sini ada prefix nama Bapak Ibu, nggih. Nama instansi, kemudian nama programnya. Mau nama programnya registrasi rabies boleh. Mau programnya registrasi kasus rabies boleh. Penambahan kasus rabies juga boleh. Terserah saja. Ya, boleh, silakan. Halaman 1 sudah. Ya. Untuk tombol save-nya nanti dulu. Kita masuk ke halaman 2, assign data element. Sekali lagi, kita gunakan milik Pak Eko. Ketik saja Eko underscore. Nah, nanti muncul data elemen milik Pak Eko. Ada 6 jumlahnya. Nah, karena ini Bu, kemarin kan kita baru membuat yang nama sama Mas, ini ya. Setelah halaman 1, Mas. Sebentar. Iya, baik, sebentar. Jadi tadi ada pertanyaan kenapa tidak menggunakan milik masing-masing. Karena kemarin kita baru membuat 2.
nama sama jumlah varusak. Nah, di sini kemarin untuk mengajar waktu kita sudah mencicil. Nah, kita menambahkan data elemen yang lain, tapi jadikan satu saja punya Pak Eko. Gitu nggih. Tidak apa-apa, ini hanya untuk latihan saja kok. Gitu. Rio, yang ekspektasi apa, Mas? Di sini saja, halaman Pak. pertama, Ini. Mas. Iya. Ya. Untuk yang completed Expiry event, expiry days diisi dengan angka 0. Expiry type-nya dikosongkan saja. Expiry days-nya diisi dengan angka 0. Iya, jadi form kosong, ini 0, kosong, 0 begitu. Mungkin bisa dilihat di tampilan Zoom ya. Nah, ini. Sudah, kalau sudah, masuk ke halaman kedua, assign data element. Nah, di sini data elemen ya. Ya, benar Pak Tulus. Jadi kita menambahkan punya Pak Eko. Eko underscore. Nah, jumlahnya ada 6. Nih ya. Kita masukkan satu-satu boleh dengan diklik 2 kali. Berpindah dari kiri ke kanan. Atau klik assign all. Steve Jobs. Ini dulu. Dia akan berpindah ke kanan. Sampai di sini Bapak Ibu ada maaf, yang... Mas Rio. Iya, maaf Ya? Mas Rio dan maaf Bapak Ibu juga. Ini karena kita waktunya mepet sekali. Jadi sebetulnya jadwal untuk materi ini sudah habis. Kita masih perlu memasukkan data. Jadi habis ini mari kita masukkan data bersama-sama. Kemudian habis itu untuk yang ketinggalan silakan nonton video rekaman J. Nanti kami pastikan supaya video rekamannya enggak kayak kemarin. Jadi bisa langsung diakses. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, Mas. Iya, baik. Tadi sudah berpindah ke kanan, sudah jumlahnya ada 6. Gitu. Kita masuk ke halaman berikutnya, create data entry form, kemudian kita bikin formnya di sini, ya. Kita klik tombol plus ini. Ya, tulis saja lagi registrasi gitu ya. Rabies begitu. Kemudian kita klik add. Nah, akan muncul form seperti ini. Ada nama ya, Mas? Mas? Iya, Pak. Tidak perlu ada ya? nama, tidak perlu ada nama seperti tadi. Misalnya yang dari Bali itu tidak perlu. Oh, tidak perlu. Kalau sudah sampai sini tidak apa-apa, tidak perlu pakai itu. Ya, jadi langsung dituliskan saja ini form apa gitu, Pak Wayan. Nah, seperti ini contohnya. Gitu ya. Terus kemudian klik tanda plus ditambahkan semua saja. Nah, sampai berpindah dari kanan ke kiri. Sudah? Jika sudah, kita masuk ke halaman akses ya. Sebentar. Kelihatan cepet banget Pak. Oh ya, mohon maaf tadi saya terkejar ini ya waktu soalnya. Ya, jadi sudah masuk ke sini semua ke halaman 3 Bapak Ibu? Section ini? Sudah. Silakan klik tanda form, ya. Ya, benar Mbak Eva. Kemudian klik tanda plus ini. Plus ya. Ya, silakan diisikan. Mungkin disamakan tidak apa-apa. Registrasi. Tadi saya sudah dengan pencatatan nggak apa-apa ya Mas ya? Tidak apa-apa Mbak Eva, disesuai dengan Bapak Ibu mau seperti apa namanya. Kemudian klik add, nah seperti ini sudah muncul seperti ini. Ya. Ada kotak form, nah silakan. Sebelah mana? Oh ya. Ya, iya Pak. Nah sudah muncul seperti ini, kemudian kita tambahkan data elemen yang sudah kita tambahkan tadi. Klik tombol plus sebelah kanan, tambahkan. Bisa diurutkan, mungkin nama paling atas. Jenis kelamin, nah, bisa. Jadi di sebelah kiri ini ada tombol buat menggeser-geser ya. Nah, mungkin yang paling atas adalah nama. Halo Mas, kalau ini kalau misalnya udah kado gini dia diagnosa di atas bisa disilang lagi ya? Ini saja Pak Wayan, klik yang ini, ada kotak garis-garis sebelah kiri, itu kalau ditarik dia akan bergeser. Nah, seperti ini tampilannya. Oh nah, bisa digeser-geser. Disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ingin urutkan. Mungkin untuk nama di atas ya, nama, jenis kelamin gitu ya. Nah, atau tidak diurutkan juga tidak apa-apa. Sudah sampai sini ya? Sudah sampai sini. Jika sudah, kita klik akses. Iya. Nah, sudah diakses? Diakses ya. Ya, diakses. Kemudian silahkan klik Nasional Indonesia, dicentang. Ya. Nah. Aksesnya di sebelah mana ya, Mas? Di sebelah kanan atas, Pak Wayan atau Pak Tulus, ini di sebelah kanan nomor atas 4, ada tulisan akses nomor 4. Iya, nomor 4 ya. Atas ya. 4. Atas nomor 4. Ya, benar. Di sini silakan Bapak Ibu klik Nasional Indonesia. Kita centang.
sampai berwarna kuning dan ada centangnya. Seperti itu? Sudah? Sampai berwarna kuning dan ada centangnya. Sudah? Bentar, Mas. Ya. Ya, udah. Kita centang ya. Ada centangnya berwarna kuning. Di bagian kanannya ada tulisan organization unit level. Ya, saat kita klik akan muncul levelnya. Nasional, provinsi, kabupaten, puskesmas, dan desa. Kita pilih puskesmas. Sudah? Sudah. Nah, kemudian klik select sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Sampai muncul ada tulisan 16. Organization unit selected. Apakah sudah sama? Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu ada yang tertinggal? Klik puskesmas terus bagaimana, Mas? Di sebelah kanannya ada tulisan select, Pak Zainal. Diklik select. Sudah? Nanti ada Sudah. muncul tulisan 16 di sebelah kiri Nasional Indonesia. Oke, ya. Apakah sama? Oh, Nah, sudah semua nggih? Ya. Sudah? Siap, terima kasih. Kemudian baru kita save. Baru kita klik, save. Klik save, benar Mbak Eva. Kita klik save. Save yang di bawah ya. Benar sekali. Nah, di sini sudah beberapa sudah membuat, sudah muncul. Ada Bu Sri, Pak Tulus, Bu Vini. Ya, baik, terima kasih sudah muncul. Bagus sekali. Kita refresh, kita lihat. Nah, sudah banyak ya yang sudah Pak Zainal juga sudah selesai. Ya, Bu Ika juga sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti program kita sudah jadi, sudah selesai. Sekarang kita entry datanya. Formnya sudah ada, sekarang kita entry datanya. Silahkan di bagian modul lagi, menu F di sini kita klik ya, sampai muncul ini, semua modul di DS2. Kita klik capture. Nah, walaupun di sini sudah ada ya tulisan capture, kalau misal masih tidak muncul, kita klik capture manual, gitu, capture. Nah, nanti akan muncul capture di sini. Kita klik, akan masuk ke halaman capture. Nah, apakah sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu? Belum, Mas Rio, masih loading. Masih loading ya, tidak apa-apa. Capture seperti itu ya bentuknya ya. Iya, tampilannya seperti ini, kurang lebih. Di tempat saya no program available show all, Mas. Ini programnya. Sama, saya juga seperti itu, Mas Rio. Kenapa ya? Oh iya, programs available. Ya, no programs available. No ya, program tidak available. Sebentar. Begini, tadi di sini kan, terus pilih capture. Oke. Oke, tidak apa-apa. Sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu di bagian puskesmas ini ya, ada tulisan search ya. Ada tulisan search. Silakan dimasukkan dengan nama puskesmas berikut. Nah, di sini kami sudah membuat daftar puskesmas ya, yang silakan Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada nama-namanya ya, sudah ada namanya. Bentar, saya besarkan. Nah, silakan nama-nama ini silakan cari puskesmas ini. Misalkan ya, Bu Sri, nah terpilih di Puskesmas Sewon 1. Silakan ketikkan Puskesmas Sewon 1 di sini. Puskesmas Sewon 1. Nah, di sini sudah ada Puskesmas Sewon 1. Nah, apakah silakan ini untuk programnya mungkin bisa di-share? Tadi di search-nya langsung ketik puskesmas saja ya, Mas ya? Iya, benar sekali Mbak Eva. Di sini Mbak Eva terpilihnya Puskesmas Wonosari ya. Nah, di sini ya, Puskesmas Wonosari. Mungkin saya bagikan dulu di grup WhatsApp ya. Mas, saya belum ada itu, Mas. Nama saya kok nggak ada, Mas. Oh ya, yang belum ada silakan pilih bebas. Mau pilih yang mana? Pakem aja. Yang ada di sini ya puskesmasnya ya. Silakan pilih puskesmas. Yang belum masuk tidak apa-apa. Silakan pilih salah satu saja. Bisa Sewon 1, Wonosari, Wates, Melati 1 atau Mergangsan. Silakan pilih salah satu. Daftarnya sudah saya bagikan di grup WhatsApp.
Kok beda ya Mas, kalau saya ketik puskesmas, keluar sih itunya, apa namanya, nama puskesmasnya Wonosari, Wonosari 1 ya saya, misalnya gitu ya? Iya, benar Bu Eva. Mbak Eva, benar. Jadi ketika Wonosari 1 kemudian dipilih. Ya, jadi ya misal puskesmas Wonosari 1. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nama puskesmasnya langsung diklik saja. Ya. Mas Rio, kalau misalnya kita cuma tulis Wonosari saja keluar nggak, Mas? Kita coba ya, harusnya juga keluar. Wonosari 1. Nah, juga keluar jadi juga, maksudnya, tapi biar Bapak Ibu mungkin lebih sedikit ngetiknya, tapi mesti milih ya. Oh ya, boleh. Iya, baik. Pastikan namanya seperti ini ya. No programs available loh Mas, saya. Iya. Oh, sebentar Iya. Bu. Masih no programs available. Sama di sini Ya, juga. di tempat saya sama juga. No Oh iya, programs sebentar. available. Saya cek dulu. Sama. Sebentar, saya cek dulu. Silahkan Bapak Ibu di refresh halaman browsernya. Boleh minta tolong di refresh halaman browsernya. Tetap saja Mas, sudah saya 2 kali refresh enggak. Di refresh tetap tidak muncul. Baik, ya tidak apa-apa. Seperti ini. Karena di refresh dia muter terus. Iya, baik. Di refresh muncul. Refresh ya? Iya. Iya, makanya Atau nggak ada ini nih. di clear chat dulu. No problem apa? Nggak ada ininya. No program ya. Iya. Coba di sudah ada masuk. ini. Sudah ada? Saya malah muncul namanya Mbak Hesti sama Bu Eva Sulut. Tidak apa-apa. Nah, silakan dicari programnya. Itu programnya masing-masing tadi di search. Sebentar, saya contohkan. Sebentar, saya contohkan. Semisal saya tadi Wonosari 1 ya. Wonosari 1, begitu. Maaf, banyak ini. Ini nggak berhenti muternya. Di situ ada programnya, kita cari. Itu malah Mbak Esti sama Eva Sulut. Oh ya. Ya Mas Eko juga gitu ya Mas Eko? Iya. Yang keluar namanya Bu Eva Sulut sama Mbak Hesti saya. Iya. Cuma ada 2 saja yang muncul. Sama yang keluar hanya 2. Karena Ya, belum tidak di apa-apa. save kali yang lain. Mungkin soal itu Mas enggak ya? Iya, atau mungkin dicari lagi nama depannya tadi, misal saya Rio. Nah, di sini ada nama program saya. Kalau Bapak Ibu silakan di bagian search-nya ini, select programnya, silakan tuliskan namanya. Apakah muncul nama programnya masing-masing? Nggak ada select-nya Mas, cuma keluar itu langsung. Nama langsung. Oh ya, baik. Nggak ada select. Oh, baik, tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. Nggak selesai. Sekarang, malah nggak selesai. Muter. Baik, tidak apa-apa. Iya, sekarang pilih saja yang ada. Misal, kalau tidak salah yang tampil hanya punya Pak Eko dan Bu siapa tadi ya? Yang Bapak Ibu punya. Bukan, Bu Eva Sulut dan dapat, udah ada. Oh, oke, baik. Udah ada. Ya, kalau silakan pilih yang ada dulu saja. Misal punyanya Bu Hesti ya. Sebentar kita lihat punya Bu Hesti. Seperti ini ya. Kita klik saja, tidak apa-apa. Ya. Ya, bagi yang tidak muncul namanya, silakan klik pilih Bu Hesti. Atau boleh milik Mbak Eva atau Bu Eva juga boleh. Pilih salah satu. Sudah? Sudah ya. Sekarang kemudian di sebelah kanan atas ada tulisan New Event di bagian kanan atas. Ya, New Event. Kita menambahkan kasusnya, kita klik. Nah, di sini silakan dimasukkan datanya Bapak Ibu, silakan. Misal kejadiannya tanggal 1 ya, pura-puranya saja. Namanya inisial saja. AP begitu, jenis kelaminnya laki-laki. Diagnosanya GHPR.
Terserah Bapak Ibu mau mengisinya bagaimana? Anjing itunya jenis HPR-nya. Oke. Jumlah lukanya tunggal. Sudah diberikan SAR? Sudah. Nah, ceritanya saja ya. Kemudian complete event. Seperti ini ya, diisi bebas saja. Terserah Bapak Ibu. Jika sudah di bagian bawah, kiri bawah ada tulisan save and exit. No event ini enggak bereaksi. Kenapa ya? Comment-nya dikosongin ya, Mas? Bagaimana, Pak Wayan? Write comment itu dikosongin ya? Write comment, dikosongin saja. Jadi untuk write comment ini, misal nanti di kasus mau ditambahkan keterangan, misal pasien belum dapat didatangi atau pasien belum dapat di follow up, jadi hanya lebih ke keterangan saja, tapi dikosongkan saja. Boleh diisi juga nomor kontaknya, nomor HP-nya. Itu gitu nanti, ya itu boleh, itu nanti. Ya, tapi kan bagaimana Pak? Iya, jadi diisikan dulu aja seadanya. Jadi ini hanya data yang terpilih saja, maksudnya yang kami pilih acak, yang random kemarin. Tapi kalau di form yang asli nanti ada nomor HP. Ya. Setelah selesai di save ya. Setelah selesai? Ya, setelah itu klik save and exit. Save and exit. Ya, kemudian klik save and exit. Lalu? Berarti sudah tersave ya kasusnya. Nah berarti untuk sudah masuk di sini, harusnya muncul nama, tapi mungkin ada dari sistemnya, tidak apa-apa. Namanya nggak muncul. Bagaimana? Hanya ada tanggal aja, Mas. Nama nggak muncul. Iya, tidak apa-apa. Tadi harusnya di bagian program gitu ya, kita tulis dia tampil, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah masuk ke sini untuk tanggalnya, sudah tulisan completed. Harusnya tadi kita tulis dia tampil di form, tapi tidak apa-apa, sudah jadi. Yang penting sudah masuk ke tampilan ini, sudah muncul di daftarnya. Nah, ini berarti proses entry data sudah selesai Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih. Jadi kita bikin programnya di form. Programnya tadi seperti diceritakan Dr. Guardian, yang kami sudah buat ada 2, rabies dan leptospirosis. Nah, Bapak Ibu ini tadi sedang melakukan experience atau dicoba yang rabies, sepertinya kurang lebih akan seperti ini. Kita membuat form, kita entrykan datanya, nanti di lapangan akan seperti ini. Tapi untuk form yang lebih kompleks ya, yang kemarin live kita tunjukkan itu, seperti itu. Jika sudah selesai, data sudah masuk, berarti yang langkah selanjutnya adalah kita menampilkan analisa datanya. Ada 3 nanti akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Pivot table, grafik, dan nanti akan dilanjutkan dengan peta. Bapak Ibu kemarin masih ingat ada tampilan tabel, grafik, dan peta. Nah itu akan hasil visualisasi dari data yang sudah masuk. Nah mungkin kita masuk ke sesi berikutnya, silakan Mbak Vivi dan Mbak Tita. Terima kasih. Maaf, terima kasih Mas Rio. Maaf, saya mau tanya tadi yang barusan tentang periode itu. Jadi semua Bapak Ibu mengisi periode waktu yang sama gitu ya, cuman yang beda unitnya gitu. Iya, benar Mbak Tita. Oh gitu. Jadi oke, baik-baik. Oke, berarti tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Iya. Oke, makasih. Nanti terserah apa Bapak Ibu nanti isi datanya di bulan apa ya? Di Januari ya? Atau tanggal 1 bulan tanggal berapa? Nanti untuk visualisasinya kita tampilkan saja bulan Januari, gitu saja ya, Januari 2021. Oh, ya. Berarti tanggalnya bebas, yang penting Januari 2021 gitu, supaya datanya nanti benar muncul? sekali, iya, benar sekali Mbak Tita dan Bapak Ibu tadi. Terima kasih, mohon maaf Mas Rio. Tidak apa-apa Mbak Tita, terima kasih sudah diingatkan. Izin Mas Rio. Ya, silakan. Saya udah coba tadi yang untuk yang set program, kan saya juga nggak muncul namanya. Saya klik Mbak punya Mbak Hesti atau Mbak Eva, tapi pas waktu new eventnya nggak bisa kebuka. Sebentar, mungkin bisa sinyal kali. Tadi juga saya agak terlambat, tapi habis itu muncul. Ya. Bu Maya boleh share screen tidak ya? Kira-kira bisa sekarang bisa share screen biar kita bantu bersama di sini. Iya. Fajri, kamu ke Bu Cita dong. Bu Cita Infam, tahu nggak? Mas Rio. Bu, ini Bu Eva punya. Oh ya, Bu Maya silakan dipilih dulu puskesmasnya di bagian search sebelah kiri itu. Ya, tadi Bu Eva, Bu Maya puskesmas apa tadi sudah ada? Nama puskesmasnya Bu Maya puskesmas Melati 1 ya. Coba klik saja Melati gitu.
Udah muncul ini? tidak? Melati. Iya, benar sekali. Kemudian, nah sudah muncul ya formnya? Oh, oke. Ya, silakan diisikan. Tadi yang diisikan ini ya? Ya, incident date-nya diisikan dulu. Ya, boleh, tidak apa-apa. Namanya silakan. Terus yang ininya? Yes. Ya, kemudian klik complete event karena sudah selesai ya kasusnya, sudah dianggap selesai. Kemudian klik save and exit. Ya, terima kasih Bu Maya, sudah berhasil berarti datanya sudah masuk. Nah, seperti itu. Terima kasih kembali Bu Maya. Nah, berikutnya sesi berikutnya ini akan diisi oleh Mbak Vivi. Silakan Mbak Vivi, visualisasi yang pertama tabel dan ini ya, tabel dan grafik kalau tidak salah. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rio. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke visualisasi data. Saya mau izin share screen. Ya Bu. Sama Mbak Hesti ya. Ya, jadi di sini kita akan membuat visualisasi data menggunakan modul data visualizer, event visualizer, dan juga event report seperti yang kemarin kami sampaikan. Untuk memilih modul kita bisa memilih di sini. Untuk yang pertama mungkin kita bisa mulai ini membuat tabuler, data tabuler menggunakan event report. Mbak Vivi, jadi, suaranya suka kecil Mbak. Oh iya, mohon maaf Bu. Sekarang apakah sudah jelas Bu? Iya, iya Mbak. Jadi untuk membuat visualisasi data berupa tabuler, kita menggunakan modul pivot table atau event report. Pivot table ini untuk jenis data agregat, kemudian untuk event report ini untuk data tracker. Nah ini konsepnya sama, kita menggunakan salah satu saja. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa sekalian mencoba di PC-nya masing-masing. Mbak bingung Mbak kalau itu boleh nggak dijelaskan dulu saja? Oh iya. Iya, kita Mbak Evi dijelaskan dulu saja berarti ya. Nanti baru kita lanjutkan bareng-bareng. Ini kok agak loading ya punya saya. Maaf Mbak Vivi dan Mas Rio, ini indikator ini indikator kan ya? Astagfirullahaladzim, iya ya harusnya Mas. Ya, mungkin nanti saja indikator ya. Yang penting visualisasi dulu enggak apa-apa. Visualisasi dulu ya. Oh, ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa visualisasi dulu. Baik. Karena indikator nanti cuma demo saja. Terima kasih. Iya. Mohon maaf saya kelupaan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, karena tadi modul event reportnya agak loading lama, jadi kita menggunakan pivot table saja. Nah, baik. Jadi coba ya yang ini Mbak Vivi, dibuka lagi yang event reportnya. Oh ya. Karena kan kita data individu ya. Oh iya. Bentar. Sekarang berhasil. Ya, baik langsung saja. Jadi untuk membuat data tabuler dengan jenis data individu atau data tracker, kita mengingat dulu konsep building block yang dijelaskan oleh Mas Rio kemarin, bahwa di DS2 ini ada konsep utama, yaitu ada what, data apa, kemudian when, berupa period, kemudian where organization unit. Jadi data apa yang akan kita masukkan, kemudian datanya itu kapan diambil atau terjadi, kemudian datanya itu berada di mana atau asalnya dari mana. Jadi kita atur terlebih dahulu. Yang pertama, kita mengatur datanya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Kita menggunakan data dari siapa ini? Dari Pak Eko ya, Mas Rio ya? Iya, benar Mbak Vivi. Nah, sudah muncul ini data dari
Pak Eko. Kemudian yang stage-nya juga, kalau stage-nya ini harusnya dari Pak Eko juga ya Mas Rio ya? Itu pilih yang programnya itu Mbak Vivi. Programnya bawah, ya itu pilih yang Pak Eko atau siapa tadi. Atau mungkin Bu Hesti saja, tadi kita pilih yang muncul tadi ya. Nah itu ada Hesti itu, iya pilih yang itu saja. Nah silakan dipilih mau yang ditampilkan apa. Mungkin jenis kelamin ya Mbak Vivi ya. Tapi di sini munculnya Pak Eko ya Mas ya? Karena kan tadi kita menggunakan data elemen yang sama toh, Oh Pak ya, Eko. menggunakan punya Pak Eko ya. Jadi di sini kita menggunakan data dari programnya Bu Hesti ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita memilih programnya, diklik 2 kali Mbak Vivi. Ya. Ya, kemudian itu periodnya Mbak Vivi. Mungkin jenis kelamin dulu saja. Oh ya, jenis kelamin dulu ya. Ya, setelah kita mengatur datanya, kemudian kita mengatur periodnya. Nah, untuk period ini ada 2 jenis period di DS2, mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh Mas Rio ya, bahwa ada fixed period dan juga relative period. Nah, untuk yang fixed period ini, Bapak Ibu, di sini untuk pilihan fixed period itu adalah periode tetap atau konstan. Jadi tidak ada perubahan waktu yang sudah kita pilih. Jadi kalau menggunakan fixed period itu biasanya adalah data-data harian, data mingguan, data bulanan, dan juga data tahunan seperti itu. Sedangkan kalau relative period itu adalah di sini kalau opsinya untuk yang relative period itu juga ada ini pilihannya bulanan, triwulan, tahunan, dan lain sebagainya. Bedanya kalau yang relative period itu adalah periode yang mengikuti waktu yang dipilih oleh pengguna. Jadi misalkan sekarang adalah bulan Januari gitu. Kemudian kita memilih data bulanan. Misalkan sekarang bulan Januari, terus kemudian kita memilih data bulanan, kita centang 6 bulan terakhir atau 12 bulan terakhir. Jadi jika sudah terpilih seperti ini, maka data yang tertampilkan di pivot table akan otomatis menampilkan data 12 bulan terakhir sebelum bulan Januari, seperti itu. Kemudian, jika data sudah tertampilkan di dashboard, misalkan pivot table-nya sudah ditampilkan di dashboard, terus bulan Januarinya sudah habis, sudah berganti bulan Februari, maka akan otomatis terupdate. Jadi akan menunjukkan atau menampilkan data 12 bulan terakhir sebelum bulan Februari, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk fixed period, ini kita hilangkan centangnya dahulu. Kalau kita memilih fixed period, misalkan kita memilih data tahunan, Vivi bisa full screen, Mbak? Oh, ini sudah full screen, Pak. Apakah belum terlihat penuh ya, Pak, layarnya ya? Pak, saya belum terlihat penuh. Apa di tempat yang lain juga sama, belum terlihat? Sudah. Sudah di tempat saya sudah. Sudah. Mungkin chatnya di close Pak Tulus. Yang nama-nama itu. Sebelah kanannya itu bukan list nama atau itu yang di close dulu. Iya. Nah, kalau kita memilih yang fixed period, misalkan kita memilih data tahunan, terus kita pilih data tahun 2020, kemudian kan pivot table-nya akan menampilkan data selama tahun 2020. Nah, ketika pivot table-nya sudah tertampil di dashboard, terus sudah berganti tahun menjadi tahun 2021, itu nanti yang ditampilkan di dashboard akan masih tetap tahun 2020. Jadi tidak berganti secara otomatis seperti jika kita memilih relative period, seperti itu.
Nah, ini kita pilih yang fixed period untuk data tahunan. Kita memilih tahun yang 2021 ya tadi, Mas Rio? Tahun 2021, Mbak. Ini apakah sudah otomatis jadi yang tahun 2021, Mas Rio? Iya, silakan pilih this year untuk periodnya. Nah, yang tahun ini. Itu di years ada tulisan this year, Mbak Vivi. Ya. Ya, setelah kita memilih atau mengatur periodnya, kemudian kita memilih organization unitnya. Nah, ini untuk organization unitnya, kemarin sudah dijelaskan bahwa level 1 adalah nasional, kemudian level 2 provinsi, level 3-nya kabupaten, level 4-nya puskesmas. Nah, ini kita pilih mau data dari daerah mana yang akan kita tampilkan. Misalkan dari DIY ya Mas Rio yang sudah ada isinya ya. Mungkin Indonesia saja yang ya Jawa Tengah juga boleh. Tadi DIY ya, tadi kan DIY kita entry-nya ya. Oh, berarti yang DIY saja ya. Nah, karena kita akan memilih data di Provinsi Yogyakarta, misalkan kita ingin membandingkan di tabel, kita ingin membandingkan data tiap kabupaten yang ada di wilayah Provinsi DIY, berarti cukup kita klik level yang di atas kabupaten. Jadi langsung mengeklik level DIY. Itu nanti akan sudah mencakup kabupaten-kabupaten di bawah di dalam wilayah DIY. Kemudian kita memilih select level. Misalkan kita ingin memilih tadi ingin membandingkan level kabupaten, berarti kan kita membandingkan level 3 gitu di dalam satu wilayah kabupaten di dalam satu wilayah provinsi. Nah, kita select level ini. Jadi tanda gear ini kita klik select level. Seperti ini. Jadi nanti akan otomatis kabupaten-kabupaten di dalam wilayah DIY ini akan masuk seperti itu. Setelah kita atur datanya, kemudian periodnya, organization unitnya, kemudian kita klik update. Nah, untuk tampilannya itu output type-nya diganti dari event output type-nya yaitu ke enrollment. Oh iya. Ya. Kemudian organization unit level-nya itu silahkan pilih yang tadi apa? Kabupaten ya. Ah. Ya, sampai muncul kabupaten gitu. Ya. Sekali saja. Sampai ya, diklik lagi. Ya itu sudah terpilih. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau diklik 2 kali berarti nanti justru akan menghilangkan. Gitu. Kemudian kita update untuk mengetahui hasilnya. Nah, berarti tidak muncul, berarti di program yang ini tadi tidak di entry datanya. Coba pilih yang datanya Mbak Vivi, kita kembali ke data, kita pilih program yang lain. Kembali ke atas. Ya, data. Baik, mungkin menggunakan yang saya saja ya. Mungkin tempat Mbak Vivi belum di-refresh tadi. Mungkin di-refresh dulu Mbak Vivi, kemudian diulangi. Di-refresh dulu halamannya ya. Kemudian diulangi dari awal. Output type-nya enrollment. Ya, sudah benar. Ya, kemudian pilih punya BST yang HST zoonosis ya. Jenis kelamin. Ya, kemudian periodnya this year saja, tahun ini. Mas Rio, itu tadi di periodnya this year aja kan, tapi itu tadi Mbak Vivi-nya centang juga 12 months. Itu harus dua-duanya atau terima kasih Bu Hesti. Ya. Terima kasih Bu Hesti. Salah satu saja. Oke. Ya. Kemudian update Mbak Vivi, Abang sudah buat? Oh, masih belum ya? Nah.
Mungkin menggunakan yang punya saya saja. Saya izin share screen. Saya stop share dulu ya. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi kemungkinan di tempatnya Mbak Vivi ada kendala. Jadi jika seandainya diklik update, nanti akan muncul seperti ini. Saya ulang ya. Jadi tadi saat membuat event report ini kita pilih pivot table. Jadi event report itu menampilkan data dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel. Kemudian output time-nya adalah enrollment. Kemudian programnya tadi pilih, silakan tadi merasa entry yang punya siapa ya, waktu entry data. Tadi saya mengentry punya BSD nih, BSD zoonosis, pendeteksi rabies. Ya, kemudian saya pilih jenis kelamin, kebetulan saya ingin melihat jenis kelaminnya nih, berapa jumlahnya, begitu. Kemudian sampai terpilih ke bawah, untuk period type-nya, saya pindah ke this year, ya, bukan yang last 12 month, karena baru tahun ini datanya masuk. Org unit-nya saya pilih DIY, karena tadi kita entry-nya level DIY ya, Bapak Ibu. Kemudian levelnya, select level, kita pindah ke kabupaten. Nah, akan muncul datanya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan dicoba dulu sebentar, kira-kira apakah muncul untuk datanya. Terima kasih. Silakan sambil dicoba. Silakan masuk ke menu event report ya. Jadi di event sini silakan ketik, di sini sudah ada sebenarnya tulisan event report ya, modulnya. Kita klik saja. Saya buka event reportnya tapi loading terus ya. Masih loading ya, tidak apa-apa. Saya coba bukanya. Berarti keluar dulu atau bagaimana ya? Boleh, tidak apa-apa. Mungkin keluar dulu, kemudian kita buka lagi trainingnya. Tidak perlu login lagi karena dia akan auto. Ya, kita buka. Saya ini kok juga tidak bisa dibuka ini sebentar. Nah, jika seandainya sudah di-close, buka lagi, insya Allah sudah bisa terbuka. Apakah ada yang masih belum bisa terbuka, Bapak Ibu, untuk event report-nya? Setahun COVID. Dalam rangka memperingati setahun COVID dapat ini. Nasional Indonesia, kita pilih yang mana ya, Mas Rio ya? Nah, tadi Mbak Eva kita kan entry datanya levelnya di Yogyakarta ya, puskesmas di Yogyakarta. Nah, jadi kita pilih yang DIY. Iya, benar. Yang Rio UGM ini ya, Mas? Iya, benar, Pak Wayan. Rio UGM ya, Mas? Iya, benar, Bu Mbak Eva. Bukan Mbak Hesti ya, berarti ya? Kalau Bu Hesti kan tadi programnya, tapi kan levelnya tadi di DIY. Oh, entry gitu, datanya ya. tadi di Puskesmas Wonosari, Puskesmas Melati itu kan di DIY. Puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita pilih DIY. Kemudian yang milih yang ya, tanda gear ini dipilih apa, Mas? Ya, diklik saja. Kemudian select level. Select level ya? Iya, benar, Pak. Nah, nanti akan muncul opsi di sebelah kanannya saat kita klik ada tulisan nasional, provinsi, kabupaten, puskesmas, desa. Kita pilih kabupaten. Mana, Mas? Karena kita akan jadi klik ini ya, Bu ya, yang tanda gear ini, klik select levels. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini kosong harusnya ya, ada select organization unit level, tulisannya agak pudar. Saat kita klik nanti dia akan muncul opsi nasional, provinsi, kabupaten, puskesmas, dan desa. Apakah sudah muncul seperti itu? Mas Rio, itu output type-nya diganti enrollment? Iya, output type-nya diganti enrollment. Setelah itu update ya, Mas? Organisasi setelah itu level. klik, ya. Mbak Eva, silakan klik kabupaten. Sudah muncul seperti ini. Ya. Nah, kemudian klik update. Apakah muncul datanya? Oh, langsung update aja? Iya, langsung klik update di sebelah kanan. Apakah muncul datanya? Saya muncul kode 09, status konflik gitu. Kok kosong ya saya ya?
Oh, sebentar. Untuk yang Mbak Eva, untuk output type-nya sudah pilih enrollment? Enrollment sudah. Sudah? Udah. Masih kosong ya? Saya error, Mas. Oh, milik Pak Wayan malah error. Oh ya, baik. Tidak apa-apa. Yang sudah berhasil boleh disampaikan dengan Bapak atau Ibu siapa yang sudah muncul? Iya, saya udah. Sebelah mana Mas ya? Oh, atas nih. Iya, Pak Sena. Nah, kalau seandainya untuk yang datanya tidak muncul dulu, coba kita seragamkan pakai programnya Bu Hesti saja. Ya, untuk programnya kita gunakan milik Bu Hesti, ya, Hesti_zoonosis _pencatatan rabies. Kemudian pilih yang jenis kelamin. Echo_jenis kelamin. Klik 2 kali ya, Mas? Iya, benar. Diklik 2 kali ya? Diklik 2 kali Iya, Bu, sampai muncul di diklik 2 bawahnya. kali. Sampai muncul di kolom di bawahnya. Enrollment. Yang ini all ini data elemen apa gini? Biarkan all, Mas? Dibiarkan all saja, Pak Wayan. Ya, dibiarkan all saja. Setelah itu period ya? Iya, setelah itu period. Klik yang Di di share. ya? Ya. Yang last 12 month-nya jangan lupa di uncheck. Itu kan kalau tidak salah default-nya tercek ya. Itu kita klik uncheck saja. Jadi pilihannya hanya this year. Ini fixed and relative period ini diubah, Mas? Enggak? Untuk sementara dibiarkan dulu saja, Pak Wayan. Tadi sempat dijelaskan sekilas oleh Mbak Vivi, tapi tidak apa-apa, nanti kita pelajari lagi. Tapi untuk sementara ini kita biarkan saja. Sudah this year terus ke organization unit ya? Iya, organization unitnya sekali lagi jangan lupa pilih UGM-DIY, RU_UGM-DIY. Oke, kemudian select level. Select level. Ya, pilih yang kabupaten. Oke, udah. Kemudian klik update. Apakah sudah muncul datanya? Terus update. Ini kosong. Padahal udah Mbak Hesti loh. Sudah masih kosong, Bu. Untuk yang lain? Apa yang masih error boleh share screen? Coba kita lihat sama-sama. Share screen. Ya, siap Mbak Dita. Saya stop share dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Yang mau share screen duluan silakan. Boleh. Sambil persiapan share, Bapak Ibu, ini kita sudah jam 9.41 ya. Jadi nanti habis itu kita bahas. Kalau BST sudah muncul gitu datanya ya. Kalau BST ya. Iya, Yang belum muncul saja, silakan. Yang belum muncul datanya. Sudah muncul. Baik, terima kasih. Nah, yang belum muncul, yang tadi ada kendala, silakan pilih share screen. Ini masih muter-muter Mas Leo. Oh ya, tidak. Kita ke Pak Wayan dulu ya. Nah, Pak Wayan silakan diklik close dulu. Ini punya aku, Mas Rio, gimana tuh? Oh, ini punyanya siapa ini? Yang ada saya. Oh ya, ya. Itu kosong semua tuh Januari, Februarinya. Kenapa nih? Sebentar. Mana ya? Sebentar. Ini yang muncul ada kode 409 ini punyanya Bu Ika. Bu Ika ya? Salah ya? Iya. Punya saya juga seperti itu. Oh ya, baik. Sebentar. Kita satu-satu dulu nggih. Yang punya Bu Ika silakan. Share aja ya. Oh ya, sebentar ini kok jadi ganti lagi ya? Mungkin di stop share dulu semua. Minta tolong di stop share dulu semua. Nah, ini punya ya. Sekarang silakan yang satu persatu dulu. Silakan mau siapa dulu? Sebutin aja Mas. Double. Ya, silakan punya Bu Ika dulu. Nah, seperti ini ya, punya Bu Ika nggih. Nah, coba kita turut satu-satu. Untuk bagian datanya. Sama Mbak Ika juga seperti ini. Oh ya, baik. Silakan Bu Ika, di bagian data sudah benar tadi, Bu Hesti. Coba diklik, ya. Oh ya, tadi Bu Ika antri punya saya, Rio EGM itu, Bu Ika. Oh ya, baik. Jenis kelamin, tadi jangan lupa pilih jenis kelamin dulu, diklik 2 kali. Bawahnya. Ya, yang jenis kelamin, Bu. Nah, itu kan di-remove dulu. Ya, terima kasih. Periodnya diklik dulu. Pilih yang laki-laki, Wiko. Kemudian periodnya Bu Ika, bagian period di bawahnya itu diklik lagi. Ya, itu last month-nya kita ganti dengan this year. Ya, itu di-uncheck dulu, Ya, yang month this year-nya di-uncheck. Yang this year di-uncheck. Ya, kita pilih yang this year, yang tahun ini.
Kita ceritanya agregatnya tahun ini datanya. Sebelah kanan. Kanan. Iya, ada di share. Organisasi unitnya silakan diklik. Nah, ya sudah benar Bu. Kemudian coba sekarang klik update sekarang. Di kanan atas ada update ya. Oh, jumlahnya muncul ya. Kok kosong sama saya juga begitu, Mas Rio. Coba pakai punya Bu Esti saja. Pakai punya Bu Esti saja programnya. Saya pakai punya Bu Esti loh. Ya, kemudian jenis kelamin. Ya, kemudian klik update. Bu Ike boleh di-refresh halamannya. Halaman ini boleh di-refresh. Ya, kita ulangi lagi tadi. Output type-nya kita ganti enrollment. Ya, programnya. Saya pakai punya BST lagi. BST saja dulu. Ya. Kemudian pilih jenis kelamin. Sudah benar. Periodnya kita pilih this year. Ya, kosong saja. Yang last 12 month-nya jangan lupa di-uncheck, Bu Esti. Yang period tadi. Ancentang, Mbak Ika. Ya, di Ancentang. Ya. Kemudian of unit-nya. DIY. Dipilih dulu DIY-nya, Bu. Ya. Rio underscore UGM underscore yang ya. Benar. Kemudian levelnya kita pilih kabupaten tadi. Iya. Kemudian klik update. Semoga muncul. Oh iya. Nah, sudah muncul. Berarti bagi Bapak Ibu yang kasusnya sama seperti Bu Ike, silakan di-refresh dulu halaman browsernya. Tadi kalau tidak salah ada Mbak Eva juga ya. Coba di-refresh dulu halamannya, kemudian diulangi lagi. Semoga sudah keluar. Kemudian tadi kendala punya Pak Wayan ya. Pak Wayan apakah bisa share screen Pak Wayan? Oh iya, bisa. Oke, silakan. Oh iya, Tapi saya sudah refresh loh Mas gininya, jadi hilang yang tadi itu. Mungkin tidak apa-apa. Mari kita ya. Iya, mungkin kita coba bersama Pak Wayan seperti Bu Ika tadi. Ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, baik Pak Wayan, kami tunggu. Ya, data ya Mas. Ya, data. Mungkin pilih milik Bu Esti dulu saja, biar sama. Output type-nya enrollment kayaknya Pak Wayan. Oh iya, benar Bu Esti. Untuk output type-nya kita ganti enrollment dulu. Iya. Ya, kemudian jenis kelamin ya. Ya, jenis kelamin saja. Kemudian period type-nya ya. Pilih yang this year. Ya, benar Pak. Ya, benar. Kemudian organisasi unit. Ya, yang DIY sudah benar itu. Ya. Ya, Rio ya. Ya, sudah benar. Kemudian klik 2 kali apa sekali, Mas? Sekali saja Pak Wayan. Jadi kalau tandanya sudah terpilih, dia akan menjadi abu-abu, muncul abu-abunya, garis abu-abu. Berarti setelah itu ini ya. Iya, benar Pak Wayan. Select level, benar. Kemudian kabupaten. Ya, benar. Sudah terpilih. Coba Pak Wayan klik update, silakan. Sebelah kanan atas ada tulisan update, apakah muncul? Oh, nah, sudah muncul nggih? Sudah muncul ya? Nah, sekarang bagi Bapak Ibu yang sudah muncul, kita save. Nanti kan untuk penugasan ya. Ini sudah jadi tugasnya, tidak ada PR berarti nanti. Kita klik mungkin nanti dulu Pak Wayan kita coba bersama Pak Wayan ya, sekalian demo sama Pak Wayan. Silakan Pak Wayan klik favorites, menu bar favorites di atas. Sebelah update ada tulisan favorites. Oh iya. Ya, kemudian klik save. Save. Ya, kemudian silakan diberi nama. Misal tadi Rio underscore UGM underscore apa? Ini tabel jenis kelamin boleh. Apa gitu juga boleh. Oh, ini milik Pak Wayan saja. Ini kan datanya Pak Wayan nggih? Ya, menggunakan milik Pak Wayan. Silakan. Bapak Ibu juga sama. Diberikan nama dan identitas masing-masing. Bali habis itu ya, Mas. Nah, menurut Pak Wayan ini data apa? Mungkin bisa data kasus rabies berdasarkan jenis kelamin juga boleh. Atau mungkin kasus rabies apa gitu juga boleh. Baik. Seks. Ya, benar Pak Wayan. Seperti itu juga boleh. Bapak Ibu silakan. Description-nya kosongin ya, Mas? Deskripsinya dikosongkan saja tidak apa-apa. Ya. Kemudian klik save. Ya, benar sekali. Nah, baik, terima kasih Pak Wayan sudah berhasil.
Ya. tersimpan. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain apakah sudah sama? Juga sudah tersimpan? Sudah. Sudah. Di Makanya mana, saya Mas? tadi gini ngekliknya dua kali itu mungkin. Iya mungkin ya Pak Wayan, tidak apa-apa. Ya, Yang ya. penting sudah alurnya sudah benar ini yang untuk yang ini. Nah, Save ini dan untuk kasih yang namanya di mana, Mas Rio? sudah klik save Pak. Tadi Pak Muhammad ya Pak Zainal nggih? Iya, Sudah di klik mana? favorites? Di Ada menu favorites, Pak. favorit itu? Menu favorit. Oh ya, Favorites, oke. ya. Sudahnya update. Ada Save tulisan as atau save? Yang save Yang dulu, save. Pak. Oh. Ya, yang Save, save. save aja. Oke, ya. Silakan diberi nama, nama instansi dan nama tabelnya. Untuk nama tabelnya terserah saja. Tadi untuk Pak Wayan contohnya adalah rabies bisex ya, jadi berdasarkan jenis kelamin. Untuk yang Bapak Ibu silakan. Bagaimana? Nah, mungkin Pak Wayan boleh minta izin di stop dulu share-nya. Kita lanjut ke topik berikutnya. Di Ya. save aja ya, Mas. Iya, benar Mbak Eva, di save saja. Nah, kalau sudah membuat tabel, kita sudah membuat tabel ya. Nah, tadi sudah membuat tabel. Jadi kita bisa tahu di Bantul yang laki-laki kasusnya ada 1, di Gunung Kidul juga 1. Nah, sebenarnya ini kita bisa layout juga, kita rubah saja. Cuman ini hanya demo saja ya, tidak perlu dipraktekkan. Jadi misal tampilan seperti ini tuh wah agak mungkin kurang bisa dipahami ya. Mungkin ada beberapa yang kurang memahami, itu juga bisa kita rubah. Misal kita ganti-ganti gitu ya. Maaf, tertutup ini. Mas izin, kalau kita bisa dibuat seperti kembali ini ke juga menu, bisa. Ya Pak Wayan? misalnya kita refresh ini, kemudian kita mau lihat tampilan simpanan kita ini yang tabel ini, di mana dilihat, Mas? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Wayan pertanyaannya. Jadi seandainya kita sudah nge-save table, kemudian mau kita lihat lagi. Caranya, klik favorites lagi. Nanti ada menu open. Nah, di open, silakan cari namanya. Nah, ini sudah banyak ya yang sudah nge-save ya. Misal di sini saya cari punya Pak Wayan, jadi Pujana. Nah, sudah ada di sini namanya. Kita klik saja. Nah, sudah muncul lagi. Begitu Pak Wayan, apakah sudah muncul? Jadi Makasih, klik Mas, favorites, kemudian open. Dan cari saja tadi apa nama ininya. Begitu. Di tabel ini juga bisa kita layouting supaya susunannya sesuai dengan harapan kita. Misal untuk datanya, jenis kelaminnya kita pindah ke bagian kolom. Unitnya kita bagian baris. Saat kita update, nah akan berubah seperti ini. Oh ternyata tampilan seperti ini lebih mudah dipahami, itu juga boleh. Itu di bagian menu layout. Cuman tidak perlu dipraktekkan, tidak apa-apa untuk saat ini. Yang penting tabel sudah jadi. Berikutnya setelah tabel, kita akan menuju ke grafik. Ya Bapak Ibu ya, grafik. Tadi tabelnya sudah, kita mau bikin grafik sekarang. Grafik ada grafik batang. Memindahkannya bagaimana Mas? Maaf Mas, sebentar. Oh, iya, tidak apa-apa Mbak. Jadi klik home saja tadi. Di Ya, event home. report, tadi klik menu home, akan kembali ke tampilan awal dashboard. Apakah sama? Ya, tampilan dashboard ya? Sama ya? Kembali ke tampilan awal lagi. Sudah betul? Oh, gitu ya. Event report ya itu ya Mas ya? Ya, kemudian sekarang kita pilih yang event visualizer. Jadi tadi kita sudah membuat tabel menggunakan event report, sekarang kita mau membuat grafik menggunakan event visualizer. Ini gimana tadi? Yang ada tabel tadi. Tabel. Ya, tadi kita sudah membuat tabel di event report ya, sudah membuat tabel. Sekarang kita mau membuat grafik. Ya, kita klik home. Kemudian bagian menu modul kita pilih yang event visualizer. Gitu ya, atau mau diketik juga boleh. Nah, ini event visualizer. Kita klik. Nah, tampilannya akan sama seperti yang tadi. Apakah sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu? Ini kita praktek atau gimana nih, Mas? Oh ya, mohon maaf. Ini demo dulu ya. Oke, kita demo dulu. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabel ya di event report. Sekarang kita akan membuat grafik. Nama modulnya event visualizer. Nanti kita klik ini. Akan muncul tampilan yang sama dengan event report tadi, menunya. Tapi di sini ada namanya type. Jenis grafiknya mau apa? Nah, saya pengen mau coba pie nih mungkin ya. Saya mau coba pie. Grafik yang pie ya. Kemudian programnya saya pilih yang milik Bu Esti.
Untuk ini saya pilih jenis HPR ya. Nah, siapa tahu nanti beragam. Ada anjing, ada kucing, dan sebagainya. Dalam bentuk diagram pie. Begitu. Sama seperti tadi. Nah, this year untuk periodnya, of unitnya sama. DIY. Kemudian, mungkin saya levelnya DIY dulu saja. Dalam satu provinsi gitu ya. Supaya tidak terlalu banyak untuk grafiknya. Kemudian saya klik update. Nah, di sini muncul. Ternyata dari 7 kasus tadi, ke-7-7-nya adalah hewan anjing untuk HPR-nya. Begitu, nggih? Nah, jadi untuk yang level ini kenapa tidak saya jabarkan per kabupaten? Nanti akan banyak coba kita coba level kabupaten ya. Mas. Nah, menggunakan PAI itu tidak cocok ya? Ya. Ya, nyambung tadi karena PAI sebenarnya dia kan proporsi, harusnya kan bukan ininya, benar, kenapa dia angka gitu ya. Iya, benar. Jadi, untuk jenis grafiknya kita tentukan dulu. Kita ingin bikin grafik yang seperti apa? Apakah kita ingin melihat dalam bentuk proporsi yang menggunakan diagram batang, atau kalau proporsi kan lebih baik lebih bagus ya menggunakan yang pie. Jadi nanti kita bisa lihat persentasenya. Yang anjing berapa persen, yang kera berapa persen, mungkin kucing berapa persen seperti itu. Atau mungkin nanti datanya apa ya? Mungkin jumlah luka. Kita pengen melihat dalam bentuk grafik itu juga boleh. Nah, jadi tidak hanya jenis HPR, coba kita yang jumlah luka. Oh, belum terpilih, maaf. Nah, di sini bisa kita bandingkan. Ternyata yang luka tunggal ada 6, yang luka multiple ada 2. Seperti itu. Di level yang di DIY, maaf. Kenapa ini nggak bisa menjelaskan per kabupaten berarti ya, Mas ya? Oh, bisa Bu Eva, tapi kita coba dulu ya kalau per kabupaten ya. Soalnya biar dia tidak bertumpuk datanya. Nah, kita layout dulu untuk ini berarti. Nah, seperti ini juga bisa Bapak Ibu, atau mungkin menggunakan grafik yang batang bertumpuk ya. Nah, gini, jadi di Kabupaten Bantul ternyata ada 1 yang luka tunggal, yang Gunung Kidul ada 3, di Kulon Progo ternyata ada yang luka tunggal dan luka multiple. Nah, jadi pemilihan grafik inilah yang juga berpengaruh ke tampilannya. Jika tadi misalnya Mbak Eva bertanya, kalau misal kita pengen lihat per kabupaten, berarti pakai yang pie tidak cocok, karena tidak bisa direpresentasikan dengan diagram pie. Berarti kita harus pilih yang diagram batang bertumpuk seperti itu. Kalau menggunakan yang batang pun, nah bisa. Jadi nanti akan sebelahan data yang luka tunggal sama yang multiple seperti itu. Tapi kalau pengen yang tampilannya lebih minimalis, iya Mbak Eva. Layoutnya tadi dirubah di mananya? Di layoutnya dirubah Oh di ya, mana? nanti kita bisa merubah di sini Mbak Eva, di layout ini. Nah, kita klik ya. Nah, di sini kategorinya kita pilih yang organisasi unit. Ya, kan ada report filter, ada menunya ini ya, ada kolomnya, report filter, kategori dimension, dan series of dimension. Nah, gini. Kalau yang nanti yang jadi di sumbu X-nya ini kan sumbu X-nya ini organisasi unit, berarti kita pilih yang kategori dimension. Jadi misal kata organisasinya di sini, tapi kita pengen yang tampilannya di sumbu X-nya ini. Nah, kita pindah organisasi unit ini ke kategori dimension, biar dia jadi sumbu X. Kemudian datanya ini ya, datanya 0,5 ini kan data jumlah luka. Nah, ini kita masukkan ke series dimension, supaya dia menjadi sumbu Y. Sumbu X-nya adalah kategori dimension, sumbu Y-nya adalah series dimension. Kemudian kita update. Nah, akan seperti ini. Oh, saya mau ganti grafiknya biar lebih minimalis, grafik batang bertumpuk saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa dimodifikasi. Sekali lagi kita ulang lagi. Kita refresh ya halamannya, kita refresh. Tampilan baru lagi. Untuk grafiknya mungkin kita default dulu. Coba kita tampilkan dalam bentuk batang. Nggak usah pilih yang lain-lain dulu, kita pilih batang. Kemudian, Mas Rio, maaf. ya, Jadi silakan. Bapak Ibu, mumpung kita sedang membahas visualisasi, sebagai tambahan, ini apa yang kita coba kali ini dan ditunjukkan oleh Mas Rio, mungkin bukan cara visualisasi yang baku, tetapi untuk menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa ada berbagai fungsi visualisasi grafik di dalam DHIS 2. Jadi di sini kita akan mencoba fungsi-fungsi tersebut, kemudian nanti untuk di instance yang sudah aslinya, yang real, yang Bapak Ibu akan gunakan pada saat
implementasi program, itu kita sudah buatkan visualisasinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri, misalnya boleh, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yang sudah template, sudah default kita buatkan, itu sudah ada. Tapi untuk tujuan pelatihan ini supaya Bapak Ibu bisa mencoba. Mungkin begitu. Mohon maaf Mas Rio memotong. Oh ya, terus ini Terima kasih, Mbak gimana Tita. ya Jadi, Bapak Ibu habis ini nanti silakan dibahas ya, kita mau lanjut atau gimana. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tita. Jadi tadi ada info tambahan dari Mbak Tita. Memang kalau yang default sudah kita susun ya Bapak Ibu, yang sudah kita tetapkan berdasarkan hasil rapat juga. Ini yang sudah kita susun seperti ini bentuk grafiknya. Tapi datanya memang belum ada. Bentar, kita rubah ke 2020. Nah, ini contoh grafik dan peta yang sudah kita buatkan. Jadi ini default-nya gitu ya, yang sudah kita susun. Nah, tapi kita sekarang belajar ke cara membuatnya. Jadi saat nanti semisal seperti kata Mbak Tita tadi, kalau ingin merubah atau membuat tabel baru, nah begini caranya. Tadi sekali lagi saya ulang, untuk type-nya, jenis grafiknya kita pilihkan dulu yang batang dulu saja untuk default-nya. Kemudian programnya kita pilih seperti tadi yang grafik ya, yang tabel milik Bu Hesti. Saya mau lihat apa ya datanya ya. Misal diagnosa juga boleh, Period type-nya karena datanya tahun ini yang baru masuk, kita pilih yang this year. Kemudian org unit-nya saya mau pilih, ya pasti pilih DIY ya karena tadi levelnya DIY. Kemudian membandingkan antar kabupaten. Saya update. Nah, sudah muncul seperti ini datanya. Cuman ternyata kok tidak per ini ya, per kabupaten ya. Kenapa mereka numpuk di atas semua? Tidak apa-apa. Kita atur di menu layout. Nah, kabupaten mau kita jadikan sumbu X tadi ya. Sumbu X berarti organisasi unit kita tarik ke kategori sebagai sumbu X. Dia akan bertukar dengan period, tidak apa-apa. Kemudian sumbu Y-nya adalah datanya, data diagnosanya tadi. Kalau sudah, kita klik update. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi sumbu X-nya adalah organisasi unitnya, sumbu Y-nya adalah datanya tadi. Oh, saya mau lihat yang lebih minimalis supaya grafiknya tidak terlalu banyak. Oke, saya pilih yang grafik ini. Batang bertingkat juga bisa. Nah, akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat langsung dalam satu tampilan. Seperti itu. Atau mungkin mau yang horizontal juga bisa. Mungkin yang horizontal bertumpuk. Nah, ini juga bisa. Seperti ini. Mungkin tampilan ini lebih membantu gitu ya untuk pembacaan data, silakan tidak apa-apa gitu. Kalau dalam bentuk pie, nah akan seperti ini ya, malah yang jadi ininya persentasenya adalah kabupatennya gitu. Jadi kemungkinan pie bukan jenis grafik yang bisa merepresentasikan data ini. Pie yang data seperti apa? Mungkin jenis HPR ya, kita pilih yang jenis HPR. Kemudian levelnya jangan per kabupaten, langsung saja langsung di DIY gitu. Nah, di sini ya, hanya ada hewan, anjing saja. Mungkin layoutnya kita ganti juga. Nah, juga sama seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan grafik. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu jenis grafik apa yang akan kita gunakan. Tapi, sementara kita pilih default dulu saja. Default yang batang ya. Oh, ini kok tidak bisa di-update sebentar. Nah, kita biarkan default saja, yang batang dulu. Atau mau langsung batang bertingkat juga boleh. Gitu. Ya, seperti ini. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk hands-on-nya silakan. Apa ini sudah jam 10 sebenarnya? Apakah ingin dilanjutkan atau bagaimana? Silakan. Ya Bu Eva, ini sudah jam 10 Bu Eva. Gimana? Apakah mau dilanjutkan Bu Eva? Atau cukup sampai di sini? Ada Vicon itu tadi SKP kalau nggak salah. Iya. Berarti di stop dulu di sini ya Bu? Iya boleh ya. Mohon maaf ini untuk Pak Wayan dan teman-teman provinsi.
kita berhenti dulu sampai di sini karena kami ada pertemuan untuk penyusunan SKP. Begitu bagaimana Pak Wayan dan dari teman-teman provinsi yang lain? Ya, saya senang juga Mbak. Saya lemes sekali ini. Habis pulang MRS sebetulnya. Beli Wayan udah sehat. Iya. Sakit ya Pak Wayan Karena ya, atau bagaimana? saya nggak berani sama Mas Eko naik. Dipecat nanti saya. Luar biasa ya Pak Eko ya. Alah, Kawan-kawan Mas provinsi Eko ini ya. minta nama kabupaten, nama puskesmasnya untuk buat undangan berikutnya. Jadi untuk Pak Gugu, Mas Rio, Mbak Aprisa sama Mbak Vivi, hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini karena nanti siang sesudah istirahat makan siang kami juga ada pertemuan lain. Kita lanjut besok pagi lagi begitu ya, Mbak Vivi, Mas Rio, Pak Gugu. Baik, Mbak Eva, boleh. Ya. Kalau gitu, kita misalnya akhiri hari ini, berarti kita masih punya PR untuk besok. Besok kita mulai seperti biasa, terus habis itu mungkin kita kebut kalau bisa selesai besok. Tapi kalau enggak, kita nambah hari boleh ya? Boleh ya. Ya. Boleh. Kemudian nanti akan kami kirimkan link-link seperti kemarin lewat WhatsApp. Jadi mohon maaf meskipun Bapak Ibu nanti ada rapat lagi, tapi mohon tetap dikerjakan seperti tadi kemarin ya, penugasannya. Batasnya sampai besok kan ya Mbak? Seperti biasa, gitu. Betul. Penugasannya Gitu. jangan banyak-banyak Mbak. Tadi kan sudah dicicil Bu. Lumayan. Jadinya juga sampai malam tuh. Iya, Ini nanti di pelatihannya screenshot speednya kereta cepat Bandung Jakarta ini. Iya, memang sih Pak Wayan. Iya, yang harusnya 20 jam ya, jadi cuma 9 jam nggak nyampe ini. Ya sudah, Ya kalau mungkin begitu. besok diginikan diatur jadwalnya Mbak. Kalau misalnya siang memungkinkan ya kita siap. Kalau dari provinsi ya tergantung teman-teman di Subdit. Kami dari UGM juga siap ya, Mas Rio, Mas Gugu, Mbak Vivi. Ya, kita Kalau mulai saya siap. besok sesuai dengan jadwal saja jam 8. Nanti sampai sebelum sholat Jumat kita lihat bagaimana progres kita. Begitu ya Mbak Prisa ya? Iya Ibu, baik, siap. Siap. Ya. Baik, kalau begitu ditunggu ya nanti apa WhatsApp cintanya dari kami. Ya. WhatsApp tugas. Oke. Ya sudah, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sangat aktif dan sangat seru. Semoga bermanfaat hari ini. Mungkin Mas Tio dan Amin. teman-teman lain ada yang mau ditambahkan dulu? Sudah, terima kasih Mbak Tita. Sudah bagus sekali Ya, ya. dari saya juga sekian. Mbak Monggo Aprisa silakan. boleh. Iya. Mbak Aprisa untuk Iya, Bu, ya. absennya. Iya. Untuk absennya itu kan masih ada ditulis yang dibintangin malah. Itu dibintangin tuh apa? Pangkat garing eselon. Gitu. Kalau yang nggak ada eselon kan kesian kita. Tulis tadi jabatan fungsional berarti. Maksudnya kalau ada kalau nggak ada kepentingannya mungkin nggak usah pakai yang gitu. Itu ya. Baik, mungkin tidak perlu dibintangi atau mungkin bisa ditulis garis thread Nggak aja. usah Mungkin bisa dibintangi, dihilangkan Pak. aja ya Mbak Vivi bintangnya. Oh iya, Ya, baik. Baik Bu, terima kasih atas Terima masukannya. kasih masukannya. Ya, nanti juga selain dari form itu nanti kita juga punya data untuk masuk dan keluar, jadi kita bisa lihat untuk absensinya. Begitu. Nanti silakan diisi sesuai, ini ada masukan dari Bu Ika, bisa japfungnya. Ya, japfungnya boleh. Iya. Ya, baik, dari saya itu dulu, saya kembalikan monggo ke Subdit. Ya, Terima kasih Mbak. kita akhiri dulu acara Rio, kita Mbak pada Aprisa. siang hari ini. Kita Mas bertemu Rio. kembali besok pagi sesuai dengan jadwal jam 8. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak. Selamat siang ini ya. Terima kasih Mas Rio ya, Mbak Brisa, Mbak semuanya, Bapak Ibu. Sampai ketemu ya. Semoga sehat selalu. Wayan sehat, Pak Ya, Wayan. makasih. Sehat Pak Terima kasih Wayan semuanya ya. Mas Rio, Mbak Aprisa. Terima kasih Pak Wayan. Sehat selalu nggih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sehat Pak. Ya, Pak Wayan.